Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 331, Wajah Hebat. Begitu mereka turun, mereka dikelilingi oleh banyak orang besar, yang menanyakan kesejahteraan mereka. Presiden Jin menangkupkan tinjunya sambil tersenyum, perjalanannya panjang, saya tertunda. Saya minta maaf. Gui Yang dan yang lainnya memujinya dengan senyuman yang sangat sopan di wajah mereka. Adegan ini membuat Lian Renjiao bingung. Saudara senior Su, apakah semua orang penting ini ada di sini untuk menyambut beberapa kamar dagang di Lingnan? Punggung Bukit Langit Bulan dibagi menjadi 5 punggung bukit besar, timur, selatan, barat, utara, dan tengah. Di antaranya, punggungan selatan adalah yang termiskin dan tidak sebaik 4 punggung bukit lainnya dalam segala aspek. Bisnis raksasa Lingnan hanyalah kelas 3 di seluruh punggung Bukit Langit Bulan. Misalnya Guiyangke, keluarga pedagang di pegunungan utara dan barat dianggap kelas 2. Tapi sekarang, semua tokoh terkemuka kelas 2 ada di sini untuk menyambut kamar dagang kelas 3. Benar-benar tidak terbayangkan, Su Yuan tahu banyak tentang ini. Dia memandang Presiden Jin dan yang lainnya dengan sedikit rasa hormat dan bangga di wajahnya. Adik bela diri junior Lian, kamu tidak tahu. Dalam setengah tahun terakhir, 5 raksasa Lingnan telah bekerja sama dengan rumah Tingsui untuk menjual banyak obat spiritual kelas atas, kata Su Yuan. Hanya dalam waktu setengah tahun, obat-obatan mereka telah menyapu 5 gunung langit bulan, menduduki separuh negara, dan menyapu bersih kekayaan dunia. Sekarang, mereka telah menjadi 5 kamar dagang teratas di Sky Moon Ridge. Kamar dagang di 4 gunung lainnya semuanya ditindas oleh mereka. Mereka mengandalkan 5 kamar dagang untuk bertahan hidup. Itulah sebabnya para pemimpin perdagangan teratas di pegunungan utara dan barat datang menyambut mereka. Mereka mungkin ingin mereka menunjukkan belas kasihan. Setelah mendengar ini, Lian Renjiao tersentak. 5 kamar dagang kecil yang pernah runtuh kini menjadi tuan surga. Tapi kenapa penguasa kota seperti Gui yang kedatang? Lian Renjiao bertanya dengan bingung. Ekspresi rasa hormat Su Yuan menjadi lebih dalam. Dia berkata, itu karena jumlah seniman bela diri di kota-kota yang menjual ramuan spiritual menara pendengar salju telah meningkat secara eksponensial. Di sisi lain, negara-negara yang tidak memilikinya akan kehilangan populasi dalam jumlah besar dan pasar akan tertekan. Saat ini, rumah Tingsui belum menjual obat rahasianya di kota Hopsein. Akibatnya, banyak seniman bela diri yang berangkat ke kota lain. Hanya dalam setengah tahun, populasi kota Hopsein telah berkurang setengahnya. Jika Guiyangke masih tidak mengambil tindakan dan memohon kepada 5 pemimpin persekutuan untuk mendirikan toko yang menjual ramuan roh di kota mereka, semoga kota Sein akan menjadi kota hantu. Lebih dari 90% seniman bela diri dunia semuanya berada di bawah alam astral minor. Sedangkan untuk pengobatan rahasia menara pendengar salju, mereka memiliki segalanya mulai dari tahap konstelasi kecil hingga tahap konstelasi tengah dan bahkan tahap konstelasi utama. Dapat dikatakan bahwa mereka semua membunuh. Tidak ada ramuan roh yang dijual di sini, jadi para prajurit secara alami pergi ke kota lain. Demi kepentingan tertentu, kota Hopsein pada awalnya melarang 5 kamar dagang mendirikan titik penjualan ramuan roh di kota tersebut. Namun konsekuensinya begitu parah sehingga Guiyangke tidak menduganya. Kemudian, dia pergi meminta 5 kamar dagang untuk membuka toko, tapi obat rahasia menara pendengar salju sudah terkenal dan persediaannya sudah terbatas. Percuma membuka toko lagi. Guiyan memandangi kota, yang semakin hari semakin tertekan, dan hatinya terbakar oleh kecemasan. Kali ini, kebetulan saja itu adalah komunitas keajaiban. Ketika dia mengetahui bahwa 5 pemimpin persekutuan akan datang, dia bergegas tanpa henti. Kali ini, apapun yang terjadi, mereka harus menjual obat rahasia di kota Hopsein. Setelah mendengar alasannya, Lian Renjiao sangat terkejut. Status dari 5 kamar dagang besar saat ini mungkin tidak kalah dengan 8 tempat suci besar. Dia menghela nafas dengan emosi. Bahkan jika eselon atas dari 8 tanah suci besar akan tiba, mereka belum tentu memiliki begitu banyak orang yang datang untuk menyambut mereka. Ayo pergi ke penginapan. Kota ini dipenuhi orang-orang penting akhir-akhir ini, jadi sebaiknya kita tidak menonjolkan diri, kata Su Yuan dengan suara serius. Lian Renjiao berkata, kakak senior, bukankah kita harus mengunjungi 5 presiden kamar dagang terlebih dahulu? Bagaimanapun, sekte kita ada di Lingnan. Su Yuan menunjuk ke depan.
Kelima presiden dikelilingi oleh banyak orang besar. Apakah menurutmu mereka akan memperhatikanmu jika kamu mengunjungi mereka? Katanya sambil tersenyum pahit. Di masa lalu, dengan status kami sebagai murid Tanah Suci, mereka tidak hanya akan menerima kami, tetapi mereka juga akan memberi kami sambutan yang megah. Tapi sekarang, hehe, mereka bahkan tidak mau melirik kita. Lian Renjiao menghela nafas. Zaman sudah benar-benar berubah. Kelompok itu memasuki kota, dan setelah bertanya-tanya, mereka menemukan bahwa semua penginapan di kota sudah penuh dipesan. Konon ada benda yang sangat istimewa yang dipajang di pertemuan lokasi sakral ini. Tidak hanya menarik 5 pemimpin persekutuan, tetapi juga menarik banyak ahli. Bahkan 4 sekte besar kuno, seperti klan kuno Gongliang, telah muncul. Jumlah orang tersebut melebihi jumlah gelombang sebelumnya. Alhasil, semua penginapan penuh. Apakah kita akan bermalam di jalanan? Lian Renjiao berkata dengan sedih. Saat itu juga, sekelompok pemuda keluar dari sebuah penginapan mewah. Su Yuan mengenali salah satunya. Dia adalah tuan muda dari keluarga Tuoba. Suatu kali, ketika dia sedang menjalankan misi, pihak lain mengundangnya ke sebuah jamuan makan. Saat itu, Tuan Muda Tuoba masih harus menyanjungnya. Sekarang, Tuan Muda Tuoba dikelilingi oleh orang-orang berstatus tinggi, seperti putra penguasa kota. Dia tidak bisa menandingi posisi setinggi itu. Namun, dia melirik ekspresi kecewa Lian Renjiao sebelum menoleh ke arah Xia Qingchen. Dia mengertakkan gigi, berjalan ke depan, dan membungkuk. Tuan Muda Tuoba, kamu di sini juga. Mendengar ini, Tuan Muda Tuoba menoleh dan tertegun sejenak sebelum dia mengingatnya. Kamu Su, dari Tanah Suci Sekte Nebula. Murid Su sesuatu. Tuan Muda Tuoba telah mengenal terlalu banyak orang penting akhir-akhir ini dan sudah lupa nama mereka. Saya bersyukur Tuan Muda masih mengingat saya. Dia menjawab dengan canggung. Oh, ada apa? Tuan Muda Tuoba tiba-tiba mengerti. Kami sedikit terlambat, jadi kami tidak punya tempat tinggal, kata Su Yuan sambil tersenyum. Tanpa menunggu dia selesai, Tuan Muda Tuoba melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Jadi begitu, ini masalah kecil. Paman Zhao, tolong atur tempat tinggal mereka. Setelah itu, dia pergi bersama pemuda lainnya. Perjamuan akan segera dimulai, dan Jin Linfei juga akan hadir. Saya akan memperkenalkan Anda kepadanya, tetapi apakah Anda dapat memenangkan hatinya atau tidak, itu terserah Anda. Merupakan suatu kebaikan bagi saudara Tuoba untuk merekomendasikan kami. Kami akan mengingat kebaikan Tuan Muda Tuoba. Mendengar ini, Su Yuan dipenuhi rasa iri. Jin Linfei adalah putra orang terkaya di 5 kamar dagang. Statusnya jauh lebih tinggi dibandingkan Tuan Muda Tuoba. Sayangnya, dia tidak punya hak untuk mengetahui Jin Linfei saat ini. Saat ini, Paman Zhao berjalan mendekat dan berkata tanpa ekspresi, ikuti saya akan mengatur kamar Anda. Ketika Lian Renjiao mendengar ini, dia berseri-seri dengan gembira. Tatapan dia menatap Su Yuan dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam sekali lagi. Wajah kakak senior Su sangat besar. Bahkan Tuan Muda Tuoba harus memberimu wajah. Dibandingkan dengan dia, Xia Qingchen masih bisa dianggap mempesona di Tanah Suci. Namun, jika menyangkut dunia luar, ketika tiba waktunya bersaing dengan koneksi, dia tampil sangat biasa-biasa saja. Dia mengambil beberapa langkah cepat dan meninggalkan sisi Xia Qingchen, pindah ke sisi Su Yuan. Bukan apa-apa, hanya beberapa koneksi yang saya kumpulkan di masa lalu. Su Yuan berkata dengan rendah hati di dalam hatinya. Paman Zhao membawa mereka ke lantai atas penginapan dan memberi mereka 3 kunci kamar. Melihatnya, Lian Renjiao berkata dengan heran, ruang tamu terbaik. Sekarang sebuah kamar sulit ditemukan di kota, mudah untuk membayangkan betapa langkanya kamar berkualitas tinggi. Karena Tuan Muda telah memesannya secara pribadi, bagaimana mungkin ini ruangan yang buruk? Kata Paman Zhao dengan acuh tak acuh. Setelah dia selesai berbicara, Paman Zhao mengalihkan pandangan tanpa ekspresi ke arah mereka bertiga. Kalian bertiga harus istirahat yang cukup. Saat dia mengatakan ini, tatapannya tiba-tiba berhenti pada Xia Qingchen. Bab 332 tidak mampu untuk memanjat. Mata tuannya berkedip karena kebingungan. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Paman Zhao bertanya pada Xia Qingchen. Senang bertemu denganmu, kata Xia Qingchen dengan tenang. Paman Zhao bingung. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa Xia Qingchen agak familiar. Namun, karena pihak lain mengatakan bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya, itu pasti ilusinya sendiri. Ya,
Aku baik-baik saja sekarang. Paman Zhao berkata dengan acuh tak acuh dan pergi tanpa ekspresi apapun. Lian Renjiao menepuk bahu Xia Qingchen dengan nada menggoda, kamu membuatku takut setengah mati. Saya pikir Anda benar-benar mengenal kepala pelayan Tuan Muda Tuoba. Su Yuan mencibir, bukannya aku jahat. Saudara muda Xia, bercerminlah dan lihat bagian mana dari diri Anda yang layak untuk berkenalan dengan kepala pelayan Tuan Muda Tuoba. Mulut mungil Lian Ren sedikit cemberut, dan dia sangat setuju. Meskipun kata-kata Su Yuan tidak enak didengar, dia tidak salah. Saudara muda Xia tidak memenuhi syarat untuk mengenal kepala pelayan Tuan Muda Tuoba. Keributan di koridor menarik perhatian banyak penyewa. Seorang pedagang berperut buncit menangkupkan tinjunya sambil tersenyum, kalian sebenarnya kenal kepala pelayan Tuan Muda Tuoba, Zhao. Siapa kamu? Su Yuan mengerutkan kening. Saya Shao King dari Pegunungan Utara, kata pedagang itu dengan ekspresi ramah. Patriark dari keluarga binatang iblis nomor 3 di Pegunungan Utara. Su Yuan kaget. Dia belum pernah berkesempatan mengunjungi orang seperti itu sebelumnya. Adik, kamu memiliki mata yang bagus. Bolehkah aku bertanya, adikku, bagaimana kamu bisa mengenal Butler Zhao? Shao King bertanya. Shao King sangat ingin mengenal kepala keluarga Tuoba dan mendapatkan hak untuk menjual glasir bulan iblis darinya. Namun, kepala keluarga Tuoba bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bertemu dengannya. Saat dia khawatir tidak bisa berbuat apa-apa, dia menemukan bahwa Su Yuan sebenarnya mengenal kepala pelayan Tuan Muda Tuoba. Sejujurnya, Tuan Muda Tuoba lah yang mengatur agar kami tinggal di sini. Saya tidak begitu mengenal butler itu, kata Su Yuan dengan ekspresi serius. Ekspresi Shao King berubah. Kamu sebenarnya kenal Tuan Muda Tuoba. Shao King tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Su Yuan. Dia dengan sungguh-sungguh menangkupkan tinjunya dan berkata, bolehkah saya tahu siapa adik lelaki ini? Oh, saya Su Yuan, murid pribadi tetua paviliun luar negeri di Sekte Tanah Suci Nebula. Shao King tidak terlalu memikirkan identitas seperti itu. Namun, karena pihak lain sebenarnya mengenal Tuan Muda Tuoba, itu luar biasa. Jadi ini murid pertama Su, suatu kehormatan bertemu denganmu. Shao King berulang kali membungkuk dan menjadi lebih antusias. Kamu pasti lelah karena perjalanan jauh kan? Saya akan menjadi tuan rumah, saya akan mengundang 3 pahlawan muda ke jamuan makan. Kata Shao King. Su Yuan kewalahan dengan bantuan itu. Bagaimana dia bisa menerima perlakuan seperti itu dari ketua klan Shao? Lian Renjiao diam-diam bersemangat. Cara dia memandang Su Yuan telah berubah total. Apa artinya menjadi terkenal di seluruh dunia? Kakak senior Su Yuan adalah penjelasan terbaik. Tuan Muda Tuoba tidak hanya memberinya wajah, tetapi dia juga menyambut setiap kepala klan dengan status tinggi. Lian Renjiao tidak akan pernah memiliki koneksi seperti itu bahkan dalam mimpinya. Tanpa sadar, dia mendekati Su Yuan, tubuhnya hampir menyentuh lengannya. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Su Yuan berkata sambil tersenyum, merasa bangga. Wajah Shao King penuh dengan senyuman. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, pahlawan muda Su. Ada 2 pahlawan muda lainnya. Silakan. Tidak lama kemudian, di aula bawah, wajah Shao King penuh permintaan maaf, karena jamuan makan diadakan pada menit terakhir, kami tidak dapat memesan kamar pribadi. Saya ingin meminta ketiga pahlawan muda itu untuk menyelesaikannya. Aula tersebut adalah aula umum di lantai pertama, dan terdapat banyak meja tamu yang sedang mengadakan jamuan makan. Lingkungan sedikit bising. Tidak apa-apa, Su Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Saat hidangan dan anggur sudah disajikan, Shao King berinisiatif untuk bersulang. Pahlawan muda Su adalah pria dengan penampilan mencolok. Dia pasti akan menjadi pemuda yang menjanjikan di Sekte Tanah Suci Nebula di masa depan. Hehe, kamu menyanjungku. Su Yuan tahu bahwa semua kata-kata ini adalah sanjungan. Namun, Lian Renjiao ada di sampingnya, dan dia merasa sangat nyaman mendengarkan kata-kata ini. Setelah itu, Shao King menoleh ke Lian Renjiao dan Xia Qingchen. Keduanya pastilah saudara laki-laki dan perempuan junior pahlawan muda Su, kan? Lumayan, kalian berdua terlihat berbakat, pujinya. Su Yuan melirik ke arah Xia Qingchen dan berkata dengan acuh tak acuh, adik perempuan, kamu memang orang yang berbakat, tapi kakak mudaku ini tidak pantas menerima pujianmu. Shao King adalah pria yang berpengalaman, dan dia segera mendeteksi ada sesuatu yang salah dalam kata-katanya. Tampaknya hubungan Su Yuan dan Xia Qingchen tidak baik. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia tidak akan mengundang Xia Qingchen untuk ikut.
Oh begitu. Sao King memahami hal ini di dalam hatinya. Ini pertemuan pertama kami. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan kepadamu. Anda dapat mengambilnya dan membelanjakannya sebanyak yang Anda mau. Sao King mengeluarkan 2 kartu Skymoon dengan batas kredit 1 juta. Dia memberi Su Yuan dan Lian Renjiao masing-masing 1. Dia hanya tidak memberikannya pada Xia Qingchen, murid Xia. Aku minta maaf. Saya hanya punya 2 kartu Skymoon dengan kuota 1 juta. Sao King memasang senyuman palsu. Dia mengeluarkan kartu dengan batas 50.000 dan mendorongnya ke depan Xia Qingchen. Aku hanya punya yang ini tersisa. Murid Xia, terimalah. Tidak perlu terlalu sengaja mengejek orang, bukan? Kelopak mata Xia Qingchen terangkat sedikit, dan dia mendorong kartu Skymoon itu kembali. Simpan saja untuk dirimu sendiri, aku tidak membutuhkannya. Dia punya 700 juta dolar bulan langit, jadi dia benar-benar tidak membutuhkan hanya 50.000. Apakah kamu meremehkanku? Sao King langsung merasa tidak senang dan bertanya dengan suara rendah. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya, tidak, jawabnya dengan tenang. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Hah? Sao King memukul meja dan berkata, aku mengundangmu dengan niat baik, namun kamu begitu meremehkanku. Dia bersandar di kursinya dengan sedih dan berkata dengan wajah muram, lupakan saja. Para murid Tanah Suci Sekte Nebula dihormati. Saya tidak layak untuk mereka. Saya yakin Anda tidak akan tertarik dengan perjamuan ini, jadi saya tidak akan meminta Anda untuk tinggal. Mereka mendesak Xia Qingchen meninggalkan jamuan makan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada Su Yuan. Su Yuan sangat puas. Sudut mulutnya terangkat membentuk cibiran yang nyaris tak terlihat. Dia telah menikmati cukup banyak kejayaan selama ini, dan sekarang dia akhirnya menunjukkan warna aslinya. Lian Renjiao melihat ini dan menghela nafas dalam hatinya, dia sebenarnya diusir dari perjamuan. Betapa memalukannya hal itu. Petik 2. Mengingat bagaimana dia sebenarnya mengembangkan kesan baik terhadap orang ini selama ini, mau tak mau dia merasa jijik. Xia Qingchen, sebaliknya, sangat tenang. Baiklah, kalian makan sendiri. Aku akan kembali ke kamarku. Xia Qingchen bersedia datang karena dia menghadap Sao King. Karena pihak lain tidak peduli dengan wajahnya, apa gunanya memberikannya padanya? Adik laki-laki, minumlah lebih banyak. Su Yuan berpura-pura memintanya untuk tinggal. Dia mencoba membujuknya untuk tetap tinggal, tetapi matanya penuh ejekan. Jangan khawatir. Xia Qingchen dengan tenang meliriknya, minum perlahan. Setelah dia selesai berbicara, dia berdiri dan pergi. Melihat sosoknya yang menyedihkan, hati Su Yuan sangat nyaman. Namun, saat ini, keributan besar terdengar di pintu masuk penginapan. Sekelompok orang melewati aula di lantai pertama dengan tergesa-gesa. Mereka adalah Tuo Baiyun dan teman-temannya. Namun, Tuo Baiyun bukanlah tokoh sentral. Di tengahnya ada seorang pria muda dengan wajah seputih jade. Jin Lin Fei. Petik 2. Itu Jin Lin Fei, tuan muda dari keluarga Jin. Seluruh aula gempar. Tuan muda Tuoba berkata dengan hormat, Saudara Jin, mengapa kamu terburu-buru? Belum terlambat untuk berbicara setelah jamuan makan. Dia awalnya ingin memperkenalkan beberapa orang kepada Jin Lin Fei, tetapi siapa yang tahu bahwa pikiran Jin Lin Fei sepenuhnya terfokus pada bisnis. Ekspresi Jin Lin Fei tenang, bisnis lebih penting. Kita bisa membicarakan tentang bertemu teman-temanmu di masa depan. Saat dia mengatakan ini, Jin Lin Fei tiba-tiba menyadari bahwa di meja perjamuan, ada punggung seseorang yang hendak pergi. Dia tidak bisa menahan diri untuk menghentikan langkahnya. Dia menatap orang itu dengan ekspresi sedikit terkejut. Bab 333, Alarm Palsu. Xia Qingchen. Dia pikir dia melihat sesuatu, tapi setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari itu benar. Saat dia hendak melangkah maju untuk mengakuinya, dia berhenti. Saat ini, di Skymoon Ridge, pasukan yang tak terhitung jumlahnya berusaha mencari tahu identitas sebenarnya dari Master Menara Pendengar Salju. Di antara mereka, ada kekuatan yang benar, tetapi ada juga banyak kekuatan jahat yang jahat. Identitas Xia Qingchen sebagai penguasa Menara Pendengar Salju tidak boleh diungkapkan. Saat ini, ada terlalu banyak orang di sekitar, dan jelas bukan hal yang baik untuk terburu-buru maju dan mengenali satu sama lain. Jadi, dia berpura-pura tidak melihatnya dan berbalik meninggalkan penginapan sambil berkata, ayo kita bicara di tempat lain. Tuan muda Tuoba terkejut dan mengikutinya keluar. Semua orang di aula terkejut. Sao King juga sama terkejutnya. Tatapannya dipenuhi kecurigaan saat dia melihat ke arah Xia Qingchen.
Jika pengamatannya sebelumnya tidak salah, Jin Linfei sepertinya telah menatap punggung Xia Qingchen selama 2 tarikan napas. Kemudian, dia memutuskan untuk berbalik dan pergi. Dia ingin bertanya pada Xia Qingchen apakah dia kenal Jin Linfei. Namun, Xia Qingchen sudah mengusirnya. Dia bukan satu-satunya yang memperhatikan detail ini. Su Yuan juga menyadarinya. Adik laki-laki, wajahmu ini sangat mudah menimbulkan kesalahpahaman. Su Yuan tidak bisa menahan tawa. Selain itu, Paman Zhao pernah berkata bahwa Xia Qingchen sepertinya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Ini sudah yang kedua kalinya. Ada saat ketika dia benar-benar ketakutan. Dia mengira Xia Qingchen telah menyembunyikan kemampuannya secara mendalam dan mengenal Jin Linfei. Namun pada akhirnya, fakta membuktikan bahwa dia tidak meremehkan Xia Qingchen. Itu karena Xia Qingchen benar-benar karakter kecil. Lian Renjiao menutup mulutnya dan terkekeh. Adik muda, kamu seharusnya merasa tersanjung. Disalahartikan oleh Jin Linfei adalah suatu anugerah yang hanya membuat orang lain iri. Setelah mendengar ini, Cao Qing dan Su Yuan tertawa terbahak-bahak. Ayo, kita terus minum. Setelah 3 putaran anggur, Cao Qing akhirnya mengungkapkan niat sebenarnya. Pahlawan muda Su, bisakah Anda memperkenalkan Tuan Muda? Tuoba kepada kita. Su Yuan segera berada dalam posisi yang sulit. Dia bisa tinggal di kamar tamu kelas atas karena Tuan Muda, Luoba sedang dalam suasana hati yang baik dan dengan santai menghadiahinya. Sulit baginya untuk bertemu Tuan Muda Tuoba sekarang. Belum lagi memperkenalkan orang kepadanya. Namun, Lian Renjiao memperhatikan dari samping, jadi Su Yuan tidak bisa membiarkan dirinya kehilangan muka. Dia menguatkan dirinya dan berkata, tentu saja bisa. Namun, itu tergantung pada waktunya. Cao Qing sangat gembira, terima kasih, pahlawan muda Su. Terima kasih, pahlawan muda. Su, selama pahlawan muda Su bersedia membantu, kapan saja bisa dilakukan. Dia merasa lebih nyaman di hatinya. Perjamuan itu bernilai 2 juta koin Skymoon. Sepertinya semua yang dia lakukan untuk menyinggung Xia Qingchen tidak sia-sia. Dalam beberapa hari berikutnya, Cao Qing secara pribadi menemani mereka, membawa mereka berkeliling kota untuk bermain dan membeli barang dalam skala besar. Di sisi lain, Xia Qingchen akhirnya bebas. Dia diam-diam menyempurnakan artefak nirvana di ruang tamu. Dalam perjalanan, dengan Su Yuan dan Lian Renjiao di sisinya, tidak nyaman bagi Xia Qingchen untuk memperbaikinya. Sekarang, dia akhirnya punya waktu. 5 hari berlalu. Xia Qingchen akhirnya menyempurnakan 3 artefak nirvana tingkat pertama. Itu adalah pedang, dan belati. Artefak nirvana yang populer ini lebih mudah dijual. Dia pergi ke tempat di mana asosiasi diadakan. Masih ada 1 hari sebelum konferensi jalur keajaiban dimulai secara resmi. Penyelenggara dengan gugup mengumpulkan barang-barang untuk dijual. Tuan, apakah Anda juga di sini untuk mengirimkan barang Anda? Di konter, seorang lelaki tua dengan tatapan tajam mengamati Xia Qingchen. Yang terakhir melepas bungkusan itu di punggungnya dan meletakkannya di atas meja. Orang tua itu membukanya dan melihatnya. Dia terkejut. Artefak nirvana tingkat pertama. Dia mengelus jenggotnya dan mengangguk, artefak nirvana tingkat pertama memenuhi standar kami untuk penjualan konsinyasi. Jika Anda mempercayai kami, Anda dapat meninggalkan barang tersebut kepada kami. Namun, Xia Qingchen menggelengkan kepalanya. Saya tidak berencana mengirimkannya, tapi saya ingin menjualnya kepada Anda, katanya. Uang yang dia terima dari pengiriman barang hanya akan dibayarkan kepada Xia Qingchen setelah barang tersebut terjual dan dunia keajaiban berakhir. Bagi Xia Qingchen, yang membutuhkan uang, mengirimkannya untuk dijual tidak ada artinya. Kami bisa menerimanya, tapi harganya akan 10% lebih rendah dari harga pasar, lelaki tua itu tidak menolak. Lagi pula, membeli artefak nirvana yang mahal itu cukup berisiko. Membeli dengan harga lebih rendah dari harga pasar adalah hal yang biasa di industri. Xia Qingchen tentu saja tidak peduli dengan kerugian sedikit pun. Dia mengangguk setuju. Orang tua itu tersenyum, hehe, kita akan membeli artefak nirvana tingkat pertama yang populer seharga 200 juta. 3 di antaranya tepat 600 juta. Tidak masalah, katanya. Kedua belah pihak menyelesaikan serah terima dengan lancar. Xia Qingchen mengambil 3 kartu Skymoon 5 warna dan pergi. Orang tua itu mengumpulkan 3 artefak nirvana dan pergi ke lantai 2. Di tengah aula, ada seorang lelaki tua yang perlahan menyeruput teh. Dia adalah wakil ketua aula dari Tanah Suci Sekte Tebing Pedang, Aula Master Roh.
Statusnya setara dengan Grandmaster Pavilion Roh Api. Tuan Chen, saya telah menerima beberapa artefak nirvana tingkat pertama. Silakan lihat. Orang tua itu tersenyum dan meletakkan artefak nirvana di depannya. Artefak nirvana tingkat pertama. Tuan Chen mengangkat alisnya. Berapa kamu membayarnya? 200 juta, jawab lelaki tua itu. Dulu, artefak nirvana tingkat pertama dibeli seharga 200 juta. Tuan Chen meletakkan cangkir tehnya dan menggelengkan kepalanya. Saya memberi terlalu banyak. Saat ini ada artefak nirvana tingkat pertama di mana-mana. Jika kamu menurunkan harganya sedikit, mereka juga akan meminta untuk menjualnya kepada kami. Saya akan melepaskannya kali ini, kata Guru Chen, lain kali ada yang menjualnya, paling banyak 180 juta. Ya, Tuan Chen. Orang tua itu tidak berdaya. Inilah yang disebut pelanggan penindas toko besar. Sangat disayangkan para penggarap yang datang untuk menjual hartanya harus menelan amarahnya dan menderita eksploitasi. Aku akan menyimpan 3 harta karun di gudang sekarang, kata orang tua itu. Master Chen melirik artefak nirvana dan berkata, ini sangat biasa. Jelas sekali bahwa itu adalah produk yang jelek. Simpan dan temukan peluang untuk menjualnya. Pada saat itu, seorang lelaki tua mirip sage berjubah putih keluar dari kamar sebelah. Tuan Chen segera berdiri dan menyapanya, hehe, kita harus menyusahkan seorang tuan untuk menilai harta kita. Ternyata Tanah Suci Sekte Tebing Pedang berusaha memastikan bahwa mereka tidak akan menerima barang palsu selama periode asosiasi. Dia secara khusus mengundang Yi Koujin, seorang penilai ulung terkenal di punggung Bukit Langit Bulan, untuk menilai barang yang telah dia terima. Seteguk emas menggoyangkan lengannya yang sakit dan melemparkan sebuah gulungan kepada Tuan Chen. Hasil penilaian barang yang kamu terima semuanya ada di sini. Seteguk emas berkata dengan lelah. Tuan Chen sangat gembira dan segera membaliknya. Seteguk emas menunggu di sampingnya, matanya secara tidak sengaja melirik ketiga artefak nirvana di atas meja. Dia hanya melihat sekeliling dengan santai, tapi keterkejutan muncul di matanya saat dia dengan cepat berjalan ke depan. Dia dengan lembut menyentuh artefak nirvana dengan jari telunjuknya, dan keterkejutan di matanya menjadi semakin intens. Dia mendecakkan lidahnya dengan heran, ini barang bagus. Master Chen meletakkan gulungan itu dan bertanya, ini hanyalah artefak nirvana tingkat pertama. Di antara harta karun yang telah mereka kumpulkan sebelumnya, bahkan ada artefak nirvana tingkat 2. Seteguk emas belum pernah memujinya sebanyak ini sebelumnya. Kekuatan ketiga artefak nirvana ini bukan pada kualitasnya, tetapi kualitasnya. Dia penuh pujian. Dalam hidup saya telah menilai semua artefak nirwana. Dalam hal kesempurnaan, hanya artefak spasial nirwana yang muncul entah dari mana sebulan lalu yang dapat dibandingkan dengan mereka. Apa? Tuan Chen berjalan mendekat dan mengamatinya dengan cermat. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa artefak nirwana biasa begitu halus sehingga membuat orang menamparkan meja dan memujinya. Ini adalah standar master kelas super. Semakin banyak Tuan Chen membaca, semakin terkejut dia. Bab 334, Kenyamanan Diri. Berapa harga yang kamu beli? Seteguk emas terkekeh. 200 juta dolar Skymoon untuk satu, kata Master Chen. Hanya 200 juta. Seteguk mata emas melebar. Kalian benar-benar mendapat untung besar. Artefak nirwana tingkat tertinggi tidak kalah dengan artefak nirwana tingkat 1,5. Nilainya setidaknya 300 juta. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Sekte Tebing Pedang Tanah Suci dengan mudah mendapatkan 300 juta. Tuan Chen sangat gembira sehingga dia bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas. Dia telah memperoleh 300 juta yuan bahkan sebelum dia memulai, yang jauh lebih banyak dari rekor asosiasi sebelumnya. Ketika dia kembali, dia pasti akan diberi hadiah oleh Tanah Suci. Dia melihat ke arah lelaki tua yang membeli barang itu lagi dan berkata dengan suasana hati yang baik, kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa. Saya akan mempromosikan Anda menjadi seorang penatua ketika kita kembali ke sekte, terima kasih, Tuhanku. Orang tua itu sangat gembira, terima kasih, Tuhanku. Dalam hatinya, dia sangat berterima kasih kepada pemuda itu. Dia memberinya kesempatan luar biasa. Saya menyarankan agar Anda melelang 3 artefak nirwana di konferensi jejak surgawi, kata satu suap emas. Anda mungkin bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi. Tuan Chen berada dalam dilema. Barang lelang dari Miracle Track Society telah dipilih, dan salah satunya harus diganti. Dan mengganti milik orang lain pasti akan menyinggung perasaan mereka. Setelah beberapa saat,
Tuan Chen bergumam, aku hanya dapat menyusahkan pedang kekuatan raja. Tidak lama kemudian, di ruangan tertentu di Tanah Suci Sekte Tebing Pedang, seorang pria muda dengan rambut putih setengah kepala, memegang artefak nirwana, mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi? Mengapa kamu mengambil kembali artefak nirvana setengah peringkat pertamaku? Orang yang bertugas memberitahu mereka masihlah orang tua di konter. Ada pengganti yang lebih baik, jadi mohon pertimbangkan gambaran besarnya, ujarnya jujur. Pedang Raja berkata dengan tegas, bagaimana situasinya secara keseluruhan. Orang-orang saya akan berpartisipasi dalam forum Dragon Pool, dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan sejumlah uang dan menawar sumber daya yang lebih baik untuk mereka. Bukankah itu situasi keseluruhannya? 10 talenta muda luar biasa duduk di belakangnya. Semuanya adalah jenius dari Sekte Tebing Pedang generasi saat ini. Pedang Raja memimpin mereka ke kontes kolam naga tahunan. Jika kamu tidak senang dengan keputusan Tuan Chen, kamu bisa menemuinya. Aku hanya memberitahu dia. Orang tua itu berbalik dan pergi. Pedang Raja dipenuhi dengan kebencian. Kakak senior Wang, tidak apa-apa jika kamu tidak memiliki artefak nirvana. Kita dapat dengan mudah mengurus Sekte Nebula. Orang yang berbicara adalah Lan Zikong, murid perantara terbaru dari Sekte Tebing Pedang. Dengan sedikit rasa takut di wajahnya, dia menambahkan, selama Xia Qingchen tidak bergerak. Saat itu, Wakil Ketua Sekte Duan Tianren telah membawa 10 murid perantara berpengalaman untuk menantang Sekte Nebula. Pada akhirnya, semuanya dihancurkan oleh sapu Xia Qingchen. Kekalahan yang tak terlupakan itu menjadi mimpi buruk yang tak bisa mereka lupakan. Pedang Raja menjawab, tidak perlu khawatir mengenai hal itu. Xia Qingchen sudah menuju ke Tanah Suci. Itu sangat disayangkan. Saya akan memberinya pelajaran atas nama Tuan Yu Qingyang, tambahnya setelah jeda. Tatapannya tidak tergesa-gesa, menunjukkan sedikit penyesalan. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Ketika langit baru saja terbit, Su Yuan dan Lian Renjiao datang mengetuk pintu. Meskipun Su Yuan tidak menyukai Xia Qingchen, tetua pavilion telah menginstruksikannya sebelumnya bahwa dia harus membiarkan Xia Qingchen berpartisipasi dalam proses pembelian kertas jimat. Berderak, Xia Qingchen membuka pintu, ekspresinya tenang seperti biasanya. Hehe, akhir-akhir ini aku terlalu sibuk dan hampir melupakanmu. Kamu tidak menyalahkan kakak senior, kan? Su Yuan berkata dengan nada yang aneh. Dia berbicara seolah-olah Xia Qingchen tidak akan bahagia tampaknya. Xia Qingchen dengan tenang meliriknya, kapan kamu bisa berhenti banyak bicara? Dia bertanya. Su Yuan tertawa. Dia tidak tahu dari mana sikap acuh tak acuh Xia Qingchen berasal. Tidakkah kamu merasa malu setelah diusir dari jamuan makan? Setelah diabaikan selama beberapa hari, bukankah seharusnya dia merenungkan kesalahannya? Baiklah, mari kita mulai bisnisnya. Su Yuan menggelengkan kepalanya, merasa bahwa Xia Qingchen tidak bisa ditebus. Mereka berjalan menuju lokasi asosiasi. Di pintu masuk, Shao King sedang menunggu mereka. Pahlawan muda Su, ikut aku. Saya punya sekelompok teman yang ingin bertemu dengan Anda. Mereka menunggu Anda di asosiasi. Su Yuan merasa sangat tersanjung. Dahulu kala, dia masih seorang murid kecil. Sekarang, dia adalah orang hebat yang semua orang perjuangkan untuk mengenalnya. Di bawah bimbingan sopan Shao King, mereka tiba di asosiasi Jejak Dewa. Di sudut kursi umum, sekelompok presiden kamar dagang kecil dan menengah dari North Ridge dan West Ridge sedang menunggu. Shao King memimpin Su Yuan dan yang lainnya dan memperkenalkan, semuanya, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah pahlawan muda Su Yuan. Keduanya adalah adik perempuan juniornya, Nona Lian Renjiao. Adapun yang lainnya, saya tidak tahu namanya. Dia benar-benar menyukai Su Yuan dan menyinggung Xia Qingchen sampai akhir. Mendengar ini, banyak pedagang maju dan membungkuk. Pahlawan muda Su adalah pria dengan penampilan mencolok. Cek-cek, kamu memang murid Tanah Suci Sekte Nebula. Pahlawan muda Su, ini putriku. Dia sudah lama mengagumimu. Seperti bintang yang mengelilingi bulan, Su Yuan dikelilingi di tengahnya. Ia menerima pujian dari banyak tokoh penting. Lian Renjiao mendapat manfaat dari ini. Dia berteman hangat dengan keturunan para pedagang dan melakukan percakapan ramah dengan mereka. Lian Renjiao, yang merasa rendah diri, terbebani oleh bantuan itu. Orang-orang ini biasanya sangat sulit diajak berteman, tetapi saat ini, mereka sangat antusias terhadapnya. Dia melirik sekilas ke arah Su Yuan dan pikirannya benar-benar tenggelam dalam pikirannya.
Hanya pria seperti ini yang layak dinikahinya. Dia melirik sekilas ke arah Xia Qingchen, yang sedang duduk sendirian di sudut, tanpa ada yang memperhatikannya. Dia seperti anjing liar yang ditinggalkan. Penghinaan tumbuh di hatinya. Seperti kata pepatah, perbandingan itu menjijikkan. Mereka semua adalah murid Tanah Suci, tapi mengapa Xia Qingchen jauh lebih lemah dari Su Yuan? Adik perempuan Lian, siapakah orang ini bagimu? Dia terlihat sangat muda. Putri seorang presiden kamar dagang melirik ke arah Xia Qingchen. Adik laki-laki, Lian Renjiao mengangkat bahu. Oh, apa statusnya di Tanah Suci? Yang terakhir bertanya lagi. Hanya murid biasa tanpa pavilion. Lian Renjiao terkekeh. Jadi begitu. Para pria dan wanita muda yang memiliki sedikit ketertarikan padanya benar-benar kehilangan minat mereka. Tiba-tiba, terjadi keributan di antara kerumunan. Ada banyak seruan di pintu masuk. Melihat Tuan Kota Suci, Gui Yangke. Presiden Kamar Dagang pertama di Pegunungan Utara, Han Yuanlu. Qi Ying, kepala keluarga bisnis nomor 1 di West Ridge. Itu semua adalah pukulan besar di punggung bukit langit dan bulan. Shao King dan yang lainnya sangat disiplin saat mereka menenangkan diri. Di hadapan orang seperti itu, mereka sebenarnya tidak berhak membuat keributan. Su Yuan menatap mereka dengan mata penuh rasa iri. Alangkah baiknya jika dia bisa mengenal orang seperti itu suatu hari nanti. Saat ini, ketika Gui Yanke melewati Su Yuan dan yang lainnya, ekspresi Su Yuan dan yang lainnya menjadi serius dan gugup. Namun, tiba-tiba, Gui Yangke yang seharusnya lewat tiba-tiba berhenti. Matanya dipenuhi keheranan saat dia menatap Xia Qingchen, yang sedang duduk sendirian di sudut dengan mata tertutup. Dia tertegun sejenak, tapi dia yakin dia tidak salah. Setelah itu, dia segera meninggalkan kerumunan dan segera datang ke hadapan Xia Qingchen. Dia memiliki ekspresi hormat di wajahnya saat dia berkata, "Tuan Muda Xia, apa yang kamu lakukan di sini?" Pertanyaan ini menyebabkan seluruh tempat terdiam. Mereka menatap Xia Qingchen dengan bingung. Gui Yangke yang terkenal sebenarnya memperlakukan orang ini seperti hormat. Su Yuan kaget dan bingung. Apakah ada kesalahan? Gui Yangke benar-benar mengungkapkan ekspresi hormat terhadap Xia Qingchen. Ketika dia memikirkan bagaimana Paman Zhao dan Jin Linfei salah mengira Xia Qingchen sebagai orang lain, Su Yuan menghibur dirinya sendiri bahwa dia terlalu banyak berpikir. Bab 335, datanglah sebentar. Namun, adegan selanjutnya menyebabkan Su Yuan tenggelam dalam kerugian besar. Ketika Xia Qingchen mendengar ini, dia membuka matanya dan melihat ke arah perokok yang kembali membungkuk di hadapannya. Ada sedikit rasa asing di matanya saat dia berkata, "Siapa kamu?" Semua orang tercengang. Sebenarnya ada yang belum tahu siapa Gui Yangke itu. Dan Gui Yangke sangat menghormati orang ini. Novelringan.com. Gui Yangke memasang ekspresi malu di wajahnya saat dia berkata, "Tuan Muda Xia adalah orang yang pelupa. Beberapa bulan yang lalu di kota Wangsheng, saya mendapat kehormatan bertemu dengan Anda sekali." Baru pada saat itulah Xia Qingchen mengingatnya. "Oh, itu kamu, kota Tuan Kota Harapan." Xia Qingchen menyadari. Gui Yangke melirik ke sekeliling Xia Qingchen dan juga tempat duduknya. Dia kemudian berkata, "Tuan Muda Xia, mengapa tubuh bangsawan Anda duduk bersama kerumunan beraneka ragam ini?" Dia menunjuk ke barisan depan dan berkata, "Jika Anda tidak keberatan, saya dapat memberi Anda tempat duduk di kursi bangsawan. Ada kursi yang baik dan buruk di Asosiasi Jejak Surgawi. Tempat mereka berada sekarang adalah tempat duduk paling biasa. Tidak perlu, di mana-mana sama saja." Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Selama barang lelang bisa dilihat di barisan depan, pengaturan tempat duduk tidak penting. Tapi orang-orang yang duduk di sini semuanya adalah sosok yang tidak bisa dipresentasikan, kata Gui Yangke, duduk di sini bertentangan dengan statusmu yang terhormat. Shao King, Su Yuan, Lian Renjiao, dan yang lainnya merasakan sakit yang membakar di wajah mereka. Namun, dia tidak berani membantahnya. Dia hanya menatap Xia Qingchen dengan ekspresi kaget, tidak berkedip. Siapa dia? Ekspresi Xia Qingchen tenang. Dua upaya persuasi Gui Yangke gagal, jadi dia berhenti dan berkata, "Baiklah, saya juga akan duduk di sini dan menunggu perintah Tuan Muda Xia." Xia Qingchen meliriknya, seolah dia bisa memahami pikirannya. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa dikatakan oleh penguasa kota? Gui Yangke tertawa karena malu dan berkata dengan ragu-ragu, "Tuan Muda Xia mengenal 5 ketua persekutuan di Punggung Selatan. Saya ingin tahu apakah Anda dapat berbicara dengan mereka dan membiarkan mereka menjual ramuan spiritual rumah Ting Sui di kota Hopsein."
Petik 1. Dia mengunjungi 5 pemimpin persekutuan dan memohon mereka untuk menjual ramuan roh di kota Sein. Namun, persediaan ramuan roh terbatas. Dia telah mengarungi bibirnya, tapi kelima pemimpin persekutuan tidak mengalah. Jika ini terus berlanjut, semoga kota Sein benar-benar menjadi kota hantu. Oleh karena itu, dia ingin meminta Xia Qingchen menjadi perantara atas namanya. Dia ingat bahwa Xia Qingchen memiliki persahabatan dengan 5 persekutuan. Pemimpin wilayah Lingnan. Dia hanya tidak tahu apakah pemimpin persekutuan dari 5 guild besar, yang statusnya meroket, masih akan memberikan wajah Xia Qingchen. Apakah kamu menjual ramuan roh di kota Wangsheng? Xia Qingchen berpikir sejenak dan berkata, masalah kecil. Apakah ini masalah kecil? Tuan Muda Xia, status kelima presiden tidak lagi sama seperti sebelumnya. Saya khawatir tidak mudah untuk berbicara dengan mereka, dia memperingatkan dengan hati-hati. Xia Qingchen melihat sekelilingnya. Dia di sini. Dia ada di kursi VIP. Gui Yangke menunjuk ke kotak VIP di kedua sisi. Ya, Xia Qingchen mengangguk, minta mereka untuk datang. Apa? Gui Yangke bukan satu-satunya. Pemimpin persekutuan nomor 1 di punggung utara dan barat, Shao Qing, Su Yuan, Lian Renjiao, dan yang lainnya semuanya tercengang. Xia Qingchen sebenarnya meminta 5 pemimpin persekutuan untuk datang. Dia pikir dia siapa? Raja Surgawi. Siapa yang tahu? Langkah kaki yang berantakan terdengar dari kamar pribadi. 5 pemimpin persekutuan yang telah mengambil tempat duduk mereka di kotak VIP bergegas mendekat. Mereka sudah menyadari keributan di kursi biasa dari kamar pribadi. Ketika dia mengetahui bahwa itu adalah Xia Qingchen, dia segera muncul. Xia, Tuan Muda Xia. Wajah Jin Buhuan penuh dengan senyuman. Dia mengubah alamatnya menjadi Tuan Muda Xia dan bukan Tuan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terungkapnya identitas Xia Qingchen sebagai Master Menara Pendengar Salju. Pemimpin Guild Yulong, pemimpin Guild Tuoba, pemimpin Guild Qianbao, dan pemimpin Guild Hang semuanya tersenyum saat mereka mengambil inisiatif untuk membungkuk. Penjaga mereka memimpin. Dia mendorong semua kerumunan demoteli yang mengelilingi Xia Qingchen. Ini tentu saja termasuk Shao Qing, Su Yuan, Lian Renjiao, dan yang lainnya. Bahkan Gui Yangke dengan kasar didorong menjauh, tidak diperbolehkan mendekat. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu, Tuan Muda Xia. Kamu dalam keadaan sehat. Tuan Muda Xia masih bersemangat. Petik 2. Di bawah tatapan tercengang dari banyak orang, 5 pemimpin persekutuan mengepung Xia Qingchen. Mereka berlima semuanya berdiri. Hanya Xia Qingchen yang tetap duduk dengan mantap di kursi, mengangguk sebagai jawaban dengan wajah tanpa ekspresi. Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan kalian? Wajah kelima orang itu memerah, dan mereka tertawa serempak. Terima kasih kepada Tuan Muda Xia, kami semua baik-baik saja. Xia Qingchen mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Gui Yangke. Tolong selesaikan masalah kota ini, kota Lord Hope. Jin Buhuan dan yang lainnya menoleh. 5 pasang mata menoleh, dan Gui Yangke segera menangkupkan tangannya dan tersenyum meminta maaf. Dia sudah tidak bisa menghitung berapa banyak tatapan menghina dan sikap dingin yang dia terima dari 5 pasang mata ini. Namun, pada saat ini, kelima pasang mata itu penuh dengan senyuman sopan. Saudara Gui, apakah Anda ingin menjual beberapa ramuan roh di kota Hopsein? Jin Buhuan melambaikan tangannya dan membiarkan penjaga itu lewat. Gui Yangke berjalan mendekat sambil tersenyum meminta maaf. Presiden Jin, tolong bantu kami. Jin Buhuan terkekeh. Apa yang kamu bicarakan? Kami berencana untuk menjualnya di kota Hopsein segera. Ya, 5 jenis ramuan roh. Jual bersama-sama. Apa? Presiden Kamar Dagang pertama di West Ridge dan North Ridge sama-sama terkejut. Karena kurangnya pasokan jamu roh, setiap kota biasanya hanya menjual 1 jenis jamu roh. Saat ini, Jin Buhuan dan yang lainnya sebenarnya berencana menjual 5 sekaligus di kota Wangsheng. Gui Yangke begitu bersemangat hingga janggutnya bergetar. Kemarin, dia bahkan meminta bantuan Jin Buhuan dan yang lainnya, tetapi dia menerima jawaban yang dingin tidak ada rencana untuk menjual ramuan di kota suci harapan untuk saat ini. Tapi sekarang, dia tidak hanya berencana menjualnya, tapi dia juga berencana menjual kelimanya sekaligus. Tentu saja, Gui Yangke dan orang-orang di sekitarnya mengerti. 5 pemimpin persekutuan telah mengubah sikap mereka karena satu kalimat dari Xia Qingchen. Terima kasih atas kebaikanmu, pemimpin persekutuan. Gui Yangke berkata dengan penuh semangat. Setelah itu, dia membungkuk pada Xia Qingchen. Terima kasih. Baiklah,
lakukan urusanmu sendiri. Biarkan aku mendapat kedamaian. Xia Qingchen melambaikan tangannya. Ya, saya tidak akan mengganggu istirahat Tuan Muda Xia. Gui yang keburu-buru mundur. Dia terkejut, seperti yang diharapkan dari teman gerbang Dewa Xiaohu. Reputasinya terlalu buruk. Kelima pemimpin persekutuan semuanya sangat hormat. Tuan Muda Xia, kata Jin Buhuan, mengapa Anda tidak datang ke kamar kami? Xia Qingchen melirik Su Yuan dan Lian Renjiao dan berkata, lupakan saja. Saya memiliki misi tanah suci yang harus diselesaikan. Saya harus bersama kakak-kakak saya. Kalian lakukan urusanmu sendiri. Kelima pemimpin persekutuan mengerti dan tidak berani mengganggunya lagi. Mereka memimpin para penjaga dan pergi. Namun, penonton tidak bisa tenang dalam waktu yang lama. Presiden Kamar Dagang pertama di West Ridge dan North Ridge datang. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia dibalas oleh kata-kata Xia Qingchen. Jangan ganggu aku. Ketidaksabaran dalam kata-katanya membuat mereka segera berhenti. Terlebih lagi, mereka tetap diam dan semuanya berbicara dengan suara pelan. Tidak ada yang berani bersuara. Lian Renjiao menatap Xia Qingchen dengan tatapan penuh hormat, seolah-olah dia sedang melihat sesepuh pavilionnya sendiri. Setelah beberapa lama, dia mengumpulkan keberaniannya dan berjalan mendekat. Dia dengan hati-hati berkata, Xia, Junior Xia. Xia Qingchen membuka matanya dan dengan tenang menatapnya. Apa yang salah? Lian Renjiao dengan hati-hati menunjuk ke kursi di samping Xia Qingchen. Saya, bolehkah aku duduk di sebelah Junior Xia? Bab 336, menjauhlah dariku. Matanya dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan. Dia seperti seorang tahanan yang menunggu keputusan Xia Qingchen. Namun, belum lama ini, dia bahkan mengatakan bahwa Xia Qingchen adalah karakter kecil dan tidak suka jika dikaitkan dengannya. Aku tidak bisa, dan tolong menjauhlah dariku. Jawaban yang dia dapatkan adalah penolakan tanpa ampun dan tegas. Wajah halus Lian Ren langsung memerah. Dia mengerutkan bibirnya dan mundur karena malu. Baiklah, jika kakak muda membutuhkan sesuatu, tolong beritahu aku. Saat dia mundur ke sisi Su Yuan, yang terakhir dengan lembut menepuk bahunya dan berkata dengan suara rendah, Xia Qingchen adalah karakter keji yang telah mencapai kesuksesan. Adik perempuan, jangan merasa sedih karena dia. Siapa sangka dia akan menghiburnya dengan niat baik. Sebagai balasannya, Lian Renjiao dengan marah menegurnya. Dia menepis tangan Su Yuan dan menegurnya apapun situasinya, kakak senior, bagaimana kamu bisa menjelek-jelekkan kakak muda Xia di belakang punggungnya? Bagaimana kamu bisa menjadi kakak laki-laki? Sebagai adik perempuanmu, aku malu padamu. Tolong menjauhlah dariku di masa depan. Terima kasih. Lian Renjiao sangat marah. Dia jelas memiliki hubungan yang sangat baik dengan Xia Qingchen, namun dia telah tertipu oleh penampilan palsu Su Yuan yang dianggap luar biasa. Sampai-sampai dia secara bertahap menjauhkan diri dari Xia Qingchen. Sekarang, permintaan sederhana untuk duduk di sebelahnya pun ditolak. Wajah Su Yuan langsung memerah dan dia buru-buru menjelaskan, aku tidak mengatakan hal buruk tentang Junior Xia. Dia sangat marah. Wanita tak berperasaan ini mengubah sikapnya lebih cepat daripada membalik halaman buku. Murid pertama Su, kamu membuatku sangat menderita. Tiba-tiba, suara yang membuat Su Yuan membeku datang dari belakangnya. Dia menoleh dan melihat. Shao Qing menatapnya dengan wajah pucat. Tatapan itu seolah ingin memakan seseorang. Demi Su Yuan, dia sebenarnya telah menyinggung Xia Qingchen, yang bahkan harus dihormati oleh presiden dari 5 asosiasi pedagang besar. Siapa yang akan mempercayainya? Sekarang, Shao Qing bisa melupakan keuntungan dari pengobatan spiritual. Bahkan jika Xia Qingchen dengan santai mengungkapkan sedikit ketidakpuasan, 5 pemimpin persekutuan pasti tidak akan menjual satu pun ramuan roh kepadanya. Semua ini berkat Su Yuan. Tolong dengarkan penjelasan saya, Tuan Shao. Dahi Su Yuan penuh keringat. Shao Qing menjentikkan lengan bajunya dan mendengus dingin, apa yang perlu dijelaskan? Aku pasti buta karena telah ditipu olehmu, kecil. Aku akan memberikan 2 juta koin bulan langit kepada anjing-anjing itu. Setelah dia selesai berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Begitu dia pergi, banyak presiden Kamar Dagang West Ridge dan Northern Ridge serta keturunan mereka di sekitarnya pergi satu demi satu. Setelah semua ini, adik junior itu yang sebenarnya. Kakak senior ini adalah sampah. Buang-buang waktu saja, untuk berpikir bahwa aku sedang mencoba menyenangkan adik perempuannya sekarang. Memikirkannya saja sudah menjijikkan. Su Yuan terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya.
Wajah Lian Renjiao terasa panas, dan dia berharap bisa segera meninggalkan tempat tersebut dan tidak pernah kembali. Namun, atas perintah tuannya, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Dia dengan marah menatap Su Yuan. Mengikuti dia, Lian Renjiao tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sepanjang hidupnya. Su Yuan mengepalkan tangannya dan menatap Xia Qingchen dengan tatapan tidak puas. Maksudnya jika Anda memiliki koneksi, Anda seharusnya mengatakannya lebih awal. Namun, dia tidak pernah memberi Xia Qingchen kesempatan untuk berbicara sejak awal. Bukan masalah besar mengenal beberapa orang. Itu akan ditentukan oleh uangnya nanti. Ge Lao menyerahkan kepadanya kartu uang untuk kertas jimat. Totalnya adalah 50 juta koin bulan langit. Apakah Xia Qingchen punya? Hehe, badai mereda. Ketika sebagian besar tamu telah tiba, dunia keajaiban mengumumkan dimulainya acara. Pembawa acaranya adalah Tuan Chen, yang pernah dia lihat sebelumnya. Dia terkekeh. Selamat datang semuanya. Datanglah ke komunitas Jalur Keajaiban. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus atas nama Tanah Suci Sekte Tebing Pedang. Saya tidak akan menyia-nyiakan waktu berharga semua orang, katanya sambil tersenyum sambil melihat sekeliling. Sekarang, mari mulai menawar produk premium kami. Dia mengeluarkan 3 item berturut-turut, semuanya cukup bagus. Namun, itu bukanlah peninggalan dewa, jadi tidak banyak orang yang tertarik padanya. Selanjutnya, seikat jimat, menurut penyelidikan kami, kata Master Chen, ini dibuat oleh Master Alam Matahari dengan darahnya dan banyak bahan lainnya. Jika dimurnikan menjadi segel, kekuatannya akan meningkat sekitar 50%. Ini adalah kesempatan langka, jadi jangan lewatkan. Begitu dia selesai berbicara, seseorang segera mengajukan penawaran. 2 juta, 3 juta, 10 juta. Su Yuan sedikit bersemangat. Dia segera menaikkan harga beberapa kali untuk menekan pihak lain. Mereka berusaha memanfaatkan keunggulan yang kuat untuk menekan pesaingnya agar tidak berani melanjutkan. Namun, siapa di antara mereka yang datang ke asosiasi yang bukan orang kaya? Bagaimana dia bisa takut hanya dengan 10 juta? Seorang pria botak dan kekar duduk di barisan depan, seluruh tubuhnya ditutupi rune. Dia menoleh dan menatap Su Yuan dengan jijik, "Nak, kamu kaya. Baiklah, 50 juta. Anda terus bersaing." Segera, wajah Su Yuan menegang. Dia hanya punya 50 juta. Bagaimana cara menawar? Kenapa kamu linglung? Melanjutkan. Bukankah kamu sangat kaya? Pria botak itu menatap tajam ke arahnya. Su Yuan menundukkan kepalanya dan menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya, tidak berani lagi menonjolkan diri. Pria botak itu mencibir dengan dingin, "Kamu bertingkah seolah kamu kaya dengan wajah malangmu itu. Dasar bodoh." Lian Renjiao tanpa sadar menjauhkan dirinya dari Su Yuan. Sungguh, sebagai adik perempuan Su Yuan, Lian Renjiao merasa sangat terhina. Itu terlalu memalukan. Pada kesempatan penting seperti itu, dia ditekan seperti anjing dan tidak bisa mengangkat kepalanya. Namun, Su Yuan sangat ingin pamer dan mendapatkan kembali martabatnya. Sayangnya, ini bukan tempat di mana dia bisa pamer. Pria botak itu mengalihkan pandangannya yang menghina dan melihat sekeliling dengan arogan. "Saya menawarkan 50 juta. Seharusnya tidak ada lagi orang yang berkompetisi, bukan? Jika tidak, aku akan mengambilnya." Namun, saat dia selesai berbicara, suara tenang terdengar. "Kalau begitu 100 juta. Semua orang menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Xia Qingchen. "Nak, kamu kaya." Pria botak itu mengerutkan kening. Xia Qingchen membuka matanya dan memandangnya dengan acuh tak acuh. "Aku seharusnya lebih kaya darimu." Dia memiliki 90% kekayaan rumah Tingsui. Di Sky Moon Ridge, selain kekuatan lama seperti 8 tanah suci, semua orang berada jauh di atasnya. Pasti sulit bagi yang lain untuk mengungguli dia. "Hehe, benarkah? 110 juta, Anda dapat terus mengikuti, 200 juta. Xia Qingchen tidak ragu-ragu dan berbicara dengan tenang. Otot wajah pria botak itu bergerak-gerak. Jika dia terus mengejar, jumlahnya akan lebih dari 200 juta. Harganya terlalu mahal. Dia mengepalkan tangannya dan mengendurkannya. Pada akhirnya, dia tidak memiliki keberanian untuk melanjutkan penawaran dan duduk dengan wajah kaku. "Kesepakatan untuk 200 juta, kata Tuan Chen, sangat gembira. Nilai kertas jimat itu seharusnya hanya 40 juta. Untuk bisa menjualnya seharga 200 juta, itu benar-benar harga yang sangat mahal." Dia memegang jimat di tangannya dan turun ke bawah panggung untuk menyerahkannya.
Xia Qingchen dengan santai mengeluarkan dua kartu kristal 5 warna dan melemparkannya ke pihak lain. Dia, sebaliknya, menerima jimat. Namun, Xia Qingchen tidak merasa menderita kerugian. Dia diam-diam membuka jimat itu dan mengeluarkan jimat yang ada di bawah. Jimat ini hanya tinggal setengahnya, dan sudah sangat compang-camping. Terlihat bahwa itu dimasukkan ke dalam tumpukan kertas untuk membuat nomornya. Namun, Xia Qingchen dapat merasakan bahwa jimat ini memiliki jejak darah dewa yang tercampur di dalamnya. Meski sangat tipis, hanya 1/1000 tetes darah. Namun, itu tetaplah darah dewa. Meski hanya sedikit, itu telah meningkatkan kualitas kertas jimat sebanyak 10 kali lipat. Jika itu disempurnakan menjadi segel, kekuatannya akan sangat besar. Dia menyimpan yang ini dan melemparkan sisanya ke Lian Renjiao. Dia berkata dengan acuh tak acuh, ayo kembali ke sekte sekarang. Segera pergi dan jangan tinggal. Pria botak itu bukanlah orang baik. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka mungkin tidak dapat pergi ketika konferensi keajaiban berakhir. Bagaimana denganmu, adik muda? Lian Renjiao menerimanya dan bertanya dengan kagum. Masih ada urusan yang harus aku selesaikan, kata Xia Qingchen dengan tenang. Lian Renjiao tidak berani bertanya lagi. Dia juga takut pada pria botak itu dan mengangguk berulang kali. Kalau begitu hati-hati, kakak muda. Karena itu, dia dan Su Yuan pergi lebih dulu, sementara Xia Qingchen tetap tinggal. Dia berharap bintang surga kelas atas akan muncul di pelelangan. Bab 337, Pemandangan Spektakuler. Selanjutnya, itu adalah peninggalan dewa. Tuan Chen mengeluarkan sepasang sumpit. Menurut tekad kami, ini adalah sepasang sumpit yang digunakan oleh dewa. Harga awalnya 10 juta, namun hanya ada sedikit tanggapan. Mereka tidak bodoh. Mungkinkah panci dan wajan yang digunakan para dewa semuanya adalah harta ajaib? Mereka lebih suka melihat peninggalan dewa yang kuat. Dan bukan iga ayam jenis ini. 100 juta. Xia Qingchen berbicara. Tuan Chen sangat gembira. Itu adalah pemuda heroik lagi. Semua orang memandangnya dengan bingung. Setiap konferensi jejak surgawi akan memiliki peninggalan dewa yang tidak berguna sehingga tidak dapat dibeli dari siapapun. Mengapa Xia Qingchen menghabiskan harga setinggi 100 juta untuk membelinya? Apakah dia hanya hiasan? Bagaimana mereka tahu bahwa hal-hal ini hanya untuk pertunjukan? Sedangkan bagi Xia Qingchen, itu adalah hal yang bagus. Setelah itu, dia membeli semua peninggalan para dewa yang kualitasnya lumayan. Tuan Chen tertawa seperti bunga. Tidak ada peninggalan dewa biasa yang pernah dijual seperti ini dalam konferensi jejak dewa sebelumnya. Sekarang, saya akan melelang bintang surgawi tingkat tinggi, katanya dengan gembira. Dia mengeluarkan sebotol pasir hisap yang berkilauan dengan cahaya bintang. Dulu ketika Yu Qingyang menerobos ke tingkat astral minor, dia telah memilih dari beberapa bintang surgawi tingkat tinggi. Pada akhirnya, dia mengambil sisa botol dan mempercayakannya ke tanah suci untuk dijual. Semangat Xia Qingchen tersentak dan dia memusatkan pandangannya. Dia menemukan bahwa itu adalah bintang surgawi tingkat tinggi. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun tingkat tinggi tidak buruk, itu tidak memenuhi harapannya. Dia lebih suka tidak memiliki apapun selain kualitas. Bahkan jika dia harus menunda budidayanya, dia tidak akan pernah menggunakan bintang surgawi yang lebih rendah. Namun, dia tidak membutuhkannya, tapi enggan bisa. Harga dasar 50 juta. Mari kita mulai penawarannya. Bintang surgawi tingkat tinggi masih sangat menarik. Ada banyak orang yang bersaing untuk mendapatkannya. Dengan sangat cepat, harganya melonjak hingga 300 juta, dan suara penawaran berangsur-angsur mereda. 500 juta. Saat Xia Qingchen berbicara, hati semua orang yang hadir berdebar kencang. Anak ini meminta ratusan juta. Seberapa kaya dia? Petik 2. Bu, hati kecilku akan ditakuti sampai mati olehnya. Dengan harga segitu, hampir tidak ada lagi yang bersaing. 500 juta sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Tuan Chen sangat bersemangat. Dia melangkah maju dan memberikan bintang surgawi itu kepada Xia Qingchen. Selamat, Tuan Muda Xia. Anda telah memperoleh bintang surgawi tingkat tinggi. Banyak orang yang iri padamu. Ada kurang dari 100 orang di seluruh punggung langit bulan yang bisa menggunakan bintang surgawi tingkat tinggi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa orang lain iri. Ya, Xia Qingchen melemparkan 5 kartu warna-warni dan mengambil bintang surga. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Tuan Chen dan semua orang tercengang.
Setelah Xia Qingchen mengambilnya, dia dengan santai melemparkannya ke seekor anjing putih kecil gemuk di depan kakinya. Ini adalah upahmu. Xia Qingchen melemparkannya ke tanah dan berbicara dengan tenang. Nada suaranya seperti sedang melempar sepotong tulang anjing. Graji mengambilnya dan langsung menelannya, sambil berkata, "Terima kasih, Tuan Chen." Tuan Chen tercengang. Ini adalah bintang surgawi tingkat tinggi yang bernilai 500 juta. Seekor anjing benar-benar mendapat tawaran. Banyak orang yang hadir merasa seolah-olah hati mereka ditusuk pisau. Mereka bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Tuan Chen mendecakkan bibirnya dan tersenyum pahit. Anjing orang kaya sungguh berbeda. Dia kembali ke atas dengan perasaan campur aduk dan berkata, "Sekarang, kita akan mulai dengan item kedua terakhir." Dia mengeluarkan manik seputih salju yang mengeluarkan udara dingin. Ini adalah manik misterius yang kudapat dari kolam naga. Saya kira itu semacam harta karun. Harga dasarnya 100 juta. Seluruh tempat itu sunyi. Apakah dia berpikir bahwa mereka akan menghabiskan banyak uang untuk membeli manik yang tidak diketahui? Dunia keajaiban tidak tahu malu seperti biasanya. Orang kaya yang pernah dibodohi pada dasarnya tidak lagi membeli barang semacam ini. Melihat tidak ada yang membeli, Tuan Chen merasa malu dan bersiap untuk membatalkan pelelangan. Xia Qingchen tiba-tiba berbicara. "Aku ingin membelinya, tapi saya tidak punya uang. 1,3 miliarnya sudah habis. Mau beli barang tanpa uang." Semua orang tertawa diam-diam. Namun sebelum dia sempat tertawa terbahak-bahak, Gui Yangke yang berada di barisan depan berkata dengan tegas, 11 belilah untuk Tuan Muda Xia. 100 juta. Semua orang tercengang. Ini berhasil juga. Namun, hal yang lebih mengejutkan masih terjadi. Presiden Kamar Dagang pertama di Pegunungan Utara berkata dengan tegas, 11 belilah barang ini untuk Tuan Muda Xia seharga 200 juta. Presiden Kamar Dagang pertama di Westridge berkata dengan cemas, "Saya mohon semua orang memberi saya perhatian dan mengizinkan saya membeli barang ini untuk Tuan Muda Xia, 300 juta. Kamu adalah ayahku, mengapa aku harus memberimu wajah? 400 juta. Gui Yangke mendengus. Mereka bertiga tampak bertengkar, semuanya berebut menawar barang ini untuk Xia Qingchen. Semua orang tercengang saat mereka melihat pemandangan menakjubkan yang terjadi sekali dalam 10.000 tahun itu. Pada akhirnya, 5 pemimpin persekutuanlah yang berbicara. 500 juta, berhentilah berkelahi, kata Jin Buhuan. Saat itulah Gui Yangke dan yang lainnya merasa takut dan menyerah. Tuan Chen sekali lagi datang ke hadapan Xia Qingchen, menatapnya dengan tatapan penuh rasa hormat yang mendalam. Buddha Agung manakah ini? Tidak hanya dia sangat kaya, tapi dia juga menarik banyak orang berpengaruh untuk membayarnya. Setelah kesepakatan selesai, Master Chen kembali ke panggung dan berkata, "Sekarang, mari kita melelang item terakhir dari lelang ini." Kerumunan tampak terharu. Alasan mengapa jumlah orang dalam konferensi jejak dewa tahun ini jauh lebih banyak daripada sebelumnya adalah karena item terakhir. Tuan Chen mengeluarkan sebuah lukisan dan membukanya. Lukisan itu menggambarkan peri yang tiada taranya. Dia menginjak awan berwarna-warni dan tubuhnya memancarkan cahaya warna-warni. Ekspresinya damai dan tenang. Anehnya, peri dalam lukisan itu justru bergerak mengikuti angin. Kami telah mengidentifikasi bahwa ini adalah peri yang digambar oleh dewa, dan ini disebut lukisan peri fana. Harga dasarnya 200 juta. Suara penawaran segera naik dan turun. Banyak orang menjadi gila. Karena ini lukisan bergerak, pasti menyembunyikan misteri yang ditinggalkan para dewa. 5 pemimpin persekutuan, Gui Yangke, dan banyak pelanggan lain yang belum pernah menawar sebelumnya semuanya menyebutkan harga hari ini. Sebaliknya, Xia Qingchen, yang telah menawar, sedikit mengernyit. Bukan saja dia tidak punya niat untuk menawar, tapi dia juga menggelengkan kepalanya dan meninggalkan asosiasi dengan enggan. Sesaat kemudian, dia sampai di toko penyewaan burung di kota. Setelah menghabiskan sejumlah koin bulan langit, akan ada orang istimewa yang akan mengendarai seekor burung untuk mengirim tamu tersebut ke sudut manapun di punggung bukit langit bulan. Namun, saat dia hendak masuk, seorang anak berusia 10 tahun berdiri di pintu masuk toko dengan tangan di belakang punggung. Tepatnya, dia hanya berpenampilan seperti anak berusia 10 tahun. Kulit di anggota badan dan badannya penuh kerutan, dan dia tampak sangat tua. Sorot matanya juga sangat tua, sama sekali tidak seperti anak berumur 10 tahun. Saat dia membuka mulutnya, suaranya dipenuhi dengan nada yang sangat tua.
Salam, Guru Besar Xia. Anak itu menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara serak. Dan Anda, Xia Qingchen bertanya. Transformasi Gong Liang Yu. Petik 2. Mata Xia Qingchen berkedip, jadi, itu adalah nenek moyang dari klan kuno Gong Liang. Dia sudah lama mendengar bahwa klan kuno Gong Liang telah datang ke asosiasi jejak surgawi. Dia tidak menyangka nenek moyang lamanya akan datang sendiri. Mereka juga mengenali Xia Qingchen dan menghentikannya. Kamu di sini untuk membunuhku. Hubungannya dengan marga kuno Gong Liang tidak bisa dikatakan harmonis. Gong Liang Yu tersenyum. Alasan mengapa klan kuno Gong Liang dapat bertahan selama ribuan tahun adalah karena laut menampung semua sungai, dan kami telah mengumpulkan semua talenta di dunia. Kami tidak membunuh bintang-bintang yang sedang naik daun di buayan. Ini adalah cara hidup sebuah keluarga kuno. Hanya dengan memiliki lebih sedikit musuh, lebih banyak teman, dan mengumpulkan kekuatan, seseorang dapat berkembang. Saya dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan keluarga kuno Gong Liang, dan saya akan memperlakukan Anda dengan rasa hormat Grandmaster yang paling dihormati. Gong Liang Yu menangkupkan tinjunya dan membungkuk sedikit. Xia Qingchen tidak menyangkal identitasnya. Dengan kekuatan klan kuno Gong Liang, tidak sulit bagi mereka untuk mengetahui bahwa dia adalah seorang Grandmaster. Saya menolak. Xia Qingchen dengan tegas menolaknya. Saya masih belum merasakan kecintaan universal untuk berada di ruangan yang sama dengan orang yang membunuh saya. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Gong Liang Yun pernah mempunyai niat untuk membunuhnya, memerintahkan seorang pelayan untuk membunuhnya. Bab 338, tunggu aku sebentar. Dia tidak cukup mulia untuk tersenyum pada musuh yang telah mengambil nyawanya. Grandmaster pasti mengacu pada junior klan, Gong Liang Yun. Mohon tunggu dan lihat, Grandmaster, saya akan memberikan jawaban yang memuaskan, Gong Liang Yuhua merenung. Kami akan membicarakannya ketika waktunya tiba, jawab Xia Qingchen. Dia tidak langsung menolaknya. Grandmaster, terima kasih telah memberiku kesempatan ini. Gong Liang Yuhua berkata sambil tersenyum. Xia Qingchen berhenti sejenak, klan kuno Gong Liang Anda telah melakukan perjalanan khusus ke sini. Apakah itu untuk menawar lukisan makhluk surgawi yang fana? Dia bertanya. Karena Grandmaster Agung secara pribadi telah muncul di asosiasi jejak surgawi, dia hanya bisa berada di sini untuk mendapatkan benda itu. Ya, Gong Liang Yuhua tidak menyembunyikan apapun. Xia Qingchen berbicara dengan serius. Saya menyarankan agar Anda tidak menawar lukisan ini. Hati-hati terhadap masalah yang jatuh dari langit. Inilah alasan mengapa Xia Qingchen tidak tertarik sama sekali. Setelah dia selesai berbicara, dia memilih seekor burung dan terbang ke langit. Anggota klan kuno Gong Liang tertinggal dengan ekspresi bijaksana. Di atas burung, Xia Qingchen mengeluarkan manik udara dingin yang diperolehnya dari pelelangan. Nilainya 500 juta. Orang lain mungkin tidak tahu. Namun, Xia Qingchen berbeda. Ini sebenarnya adalah cangkang bintang dari bintang surgawi tingkat dewa. Xia Qingchen bergumam pelan. Heaven Star dibagi menjadi 4 kelas, kelas tinggi, menengah, rendah, dan atas. Namun, pada kenyataannya, anak-anak dewa biasanya memiliki bintang surgawi setingkat dewa. Bintang-bintang surgawi itu selalu berada di atas 9 langit dan tidak akan pernah muncul di bumi. Namun, pengecualian telah muncul. Cangkang bintang di depannya adalah wadah yang berisi bintang surgawi tingkat dewa. Namun, karena suatu alasan, bintang-bintang surgawi di dalamnya semuanya ditinggalkan. Jika dia bisa menuju ke tempat di mana cangkang bintang ditemukan, dia mungkin bisa mengingat kembali bintang surgawi tingkat dewa yang hilang. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku bahkan tidak memiliki bintang surgawi tingkat dewa, namun kali ini aku benar-benar bisa mendapatkannya. Xia Qingchen bergumam. Dia bahkan lebih percaya diri untuk kembali ke puncak. Setengah bulan kemudian, burung itu sedang berputar-putar di atas kolam berbentuk naga. Itu tadi kolam naga. Xia Qingchen membayar supirnya dan kemudian melompat ke kolam naga. Dia memegang cangkang bintang dengan kedua tangannya. Cahaya redup muncul di sudut cangkang bintang. Itulah hubungan antara itu dan bintang-bintang surgawi. Bagian-bagian yang bersinar berhubungan dengan posisi bintang-bintang surgawi. Xia Qingchen mengikuti arah cahaya redup dan terus maju ke dasar kolam naga. Di dinding batu di bagian bawah, ada sebuah gua yang tertutup rapat. Makhluk hidup bisa melewati segel sesuka hati, tapi air tidak bisa. Oleh karena itu, gua tersebut dipenuhi udara. Banyak ikan yang tidak menyadarinya masuk ke dalam gua secara tidak sengaja dan mengering hingga mati.
Xia Qingchen melangkah masuk. Semua air di pakaian dan rambutnya yang basah telah keluar. Gua itu sangat kecil, hanya seukuran rumah. Hal yang paling menarik perhatian adalah terdapat formasi melingkar di tengah gua. Susunan teleportasi. Xia Qingchen tercengang. Formasi teleportasi melibatkan masalah ruang, dan para penggarap di bawah alam matahari tidak mungkin berhasil menggambarnya. Ini pasti ditinggalkan oleh seorang tokoh penting. Setelah pemeriksaan singkat, dia menemukan bahwa itu adalah formasi teleportasi satu arah. Mereka hanya bisa berteleportasi ke sini dari tempat lain. Tidak ada cara untuk berteleportasi ke tempat lain. Mengapa ada formasi teleportasi di kolam naga? Xia Qingchen sedikit bingung. Namun, pandangannya dengan cepat tertarik oleh debu dan pasir yang mengambang seterang bintang di sudut. Bintang surgawi tingkat dewa. Mata Xia Qingchen berbinar. Dia maju untuk mengumpulkan bintang surga. Setelah itu, ia memerintahkan agar enggan berjaga di pintu masuk gua sambil menelan bintang surgawi. Dia segera mulai menerobos posisi bintang kecil yang telah lama dia tunggu-tunggu. Beberapa hari kemudian, di tepi kolam naga, banyak orang datang satu demi satu. Kedua belah pihak mendirikan kemah dan saling menargetkan. Salah satunya adalah Sekte Nebula, dan yang lainnya adalah Sekte Tebing Pedang. Hari ini adalah hari kompetisi tahunan Dragon Pool Dao. Murid terbaik dari kedua belah pihak akan membandingkan catatan dan bersaing untuk melihat siapa yang lebih baik. Pada waktu itu, eselon atas dari kedua belah pihak duduk diam di platform tinggi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perdebatan diserahkan kepada generasi muda untuk ditangani. Di sisi Sekte Tebing Pedang, Wang Linjian, seorang murid Tanah Suci, memimpin tim. Sekte Nebula dipimpin oleh seorang murid dari Tanah Suci. Kedua belah pihak duduk untuk membahas hal-hal terkait. Pedang Raja Wang memandang murid Tanah Suci dengan ekspresi bosan. Lin Haoran, kan? Apakah ada masalah dengan aturan turnamen sebelumnya? Memang Lin Haoran yang memimpin murid Sekte Nebula. Setelah diserang oleh Xia Qingchen dalam segala aspek, dia tidak memiliki wajah untuk terus tinggal di sekte tersebut. Ambil misi kompetisi Dragon Pool Dao dan pergi berlatih. Peraturan yang ditetapkan terakhir kali tidak buruk, mari kita ikuti saja di masa depan. Lin Haoran berkata dengan serius. Pedang Raja menyilangkan tangan di depan dadanya dan sedikit bersandar ke belakang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada masa depan. Lin Haoran dan murid Sekte Nebula memandangnya dengan bingung. Apa maksudmu? Dia bertanya dengan serius. Persis seperti yang tertulis di sana. Pedang Raja menjawab. Melihat Lin Haoran dan yang lainnya masih bingung, dia mengerutkan kening dan berkata, tidakkah menurutmu kolam naga akan membosankan? Bosan. Lin Haoran sepertinya menyadari sesuatu, dan wajahnya menjadi gelap. Setiap tahun di kompetisi Dao Kolam Naga, kami, Sekte Tebing Pedang, selalu menang dengan keunggulan mutlak. Tidak ada pengecualian. Bukankah itu cukup membosankan? Pedang Raja menghela nafas. Dia memandang petinggi Sekte Nebula tanpa rasa takut. Di permukaan, itu hanyalah pertukaran petunjuk. Namun kenyataannya, mereka adalah talenta dari Sekte Tebing Pedang kita. Sungguh membosankan bermain rumah denganmu. Kata-katanya tidak diragukan lagi membuat marah para ahli Sekte Nebula Kebanggaan Surga. Namun, yang membuat mereka sedih adalah mereka tidak bisa membantahnya. Karena itu benar, setiap kali mereka memberikan segalanya, mereka masih tidak bisa menahan serangan balik ceroboh dari paragon Sekte Tebing Pedang. Oleh karena itu, Tanah Suci Sekte Tebing Pedang sedang mendiskusikan pembatalan kompetisi Dragon Pool Dao. Dengan cara ini, para murid Sekte Tebing Pedang tidak perlu membuang waktu mereka. Pengumuman mendadak itu menempatkan Sekte Nebula dalam posisi yang canggung. Kamu harus menghargai kesempatan terakhir ini untuk mengajukan pertanyaan pada kolam naga. Setelah ini, tidak ada yang akan bermain denganmu. Pedang Raja berkata dengan acuh tak acuh. Para murid Sekte Nebula merasakan sakit, kesedihan, dan ketidakberdayaan di hati mereka. Apakah mereka sudah dipandang rendah sampai-sampai berdebat dengan mereka hanya membuang-buang waktu? Li Ruxue adalah pemimpin para murid. Apa yang kamu banggakan? Dia bertanya dengan tangan terkepal, memegang pedang panjang di tangannya. Jika bukan karena kakak senior Xia pergi ke Tanah Suci, siapa di antara kalian kru beraneka ragam yang berhak menyebut diri kalian pahlawan? Mendengar ini, para murid kembali bersorak. Benar, Xia Qingchen. Mereka masih memiliki legenda yang tidak terkalahkan, Xia Qingchen. Di sisi Sekte Tebing Pedang, ekspresi arogan Lan Zikong dan murid lainnya dengan cepat memudar.
Yang menggantikannya adalah penghinaan. Hari itu, adegan Xia Qingchen menggunakan satu sapu untuk memusnahkan mereka semua dengan satu gerakan masih terpampang jelas di benak mereka. Saat memikirkan hal ini, mereka mengepalkan tangan. Mereka merasa terhina dan ketakutan. Bagi mereka, Xia Qingchen adalah keberadaan yang mengerikan. Jika dia bisa, dia tidak ingin bertemu dengannya lagi dalam hidupnya. Xia Qingchen, sebelum berumur 17 tahun, dia masih tidak berguna di tingkat pancaran ketiga dari tahap konstelasi minor, kata pedang raja dengan nada meremehkan. Saya tidak percaya bahwa saya telah menjadi jenius hebat di Sekte Nebula. Sangat menyedihkan bahwa tidak ada seorang pun di Sekte Nebula yang dapat digunakan. Jika kakak senior Xia ada di sini, apakah kamu masih berhak menyombongkan diri tanpa malu-malu? Li Ruxue berteriak. Pedang raja tertawa dingin, dia seharusnya senang. Dia sudah berada di dalam tanah suci. Jika dia ada di sini, saya akan memberitahu dia bahwa dia adalah sampah di masa lalu, dan dia masih menjadi sampah sekarang. Jejak kekuatan pusaran kedua bintang kecil tersapu dari tubuhnya. Li Ruxue mengepalkan tangannya dan tetap diam. Dia percaya bahwa Xia Qingchen akan menjadi ahli yang tak tertandingi di masa depan. Namun kini, dia memang masih terlalu lemah. Dia mungkin tidak bisa mengalahkan pedang kekuatan raja. Namun, pada saat itu, gema tumpul datang dari kedalaman kolam naga. Ah, benarkah? Kalau begitu tunggu aku akan segera datang untuk memenuhi keinginanmu. Semua orang tercengang dan melihat ke arah kolam naga. Li Ruxue tertegun beberapa saat sebelum dia berkata dengan terkejut, itu kakak senior Xia. Dia ada di bawah kolam naga. Bab 339, seekor anjing yang pendiam dan cantik. Di bawah kolam naga. Bagaimana mungkin? Kedua belah pihak sudah berada di sini selama beberapa jam. Xia Qingchen tidak mungkin berada di bawah air sepanjang waktu, bukan? Bahkan ahli tingkat bintang kecil pun tidak bisa bertahan di bawah air terlalu lama. Pada waktu itu, Xia Qingchen telah mencapai titik terakhir dari terobosannya. Buka pegas bintang. Bintang surga biasa hanya dapat membuka pegas bintang selebar 3 inci di tubuh ahli 9 pusaran pada tahap konstelasi utama. Namun, bintang surgawi tingkat dewa membuka 2 mata air bintang sekaligus. Selain itu, setiap gigitan berukuran 6 inci. Semakin besar pegas bintang, semakin besar pula kekuatan bintang yang bisa dilepaskan. Saat ini, kekuatan bintang di pegas bintang Xia Qingchen 4 kali lipat dari kekuatan bintang di tingkat kultivasi yang sama. Itu di sini. Langkah paling penting dalam pembentukan awal pegas bintang adalah menarik ki spiritual langit dan bumi ke dalam tubuh. Spirit ki adalah suasana misterius. Energinya lebih murni dan agung. Itu seperti bagaimana para ahli bidang Chen perlu menyerap esensi ki dan mengubahnya menjadi kekuatan batin. Sebaliknya, para ahli alam bintang perlu menyerap ki spiritual dan mengubahnya menjadi kekuatan bintang. Pada waktu itu, mata air bintang 2 di tubuh Xia Qingchen terbuka pada saat yang sama, dengan gila-gilaan menyerap roh ki di sekitarnya. Roh ki di dalam air menyembur ke arah Xia Qingchen. Dalam proses pengalirannya, energi spiritual mengaduk air, menyebabkan kolam naga bergolak. Orang-orang yang berdiri di tepi pantai menoleh dan terkejut saat mengetahui bahwa ombak di kolam naga setinggi langit. Seolah-olah monster raksasa sedang menimbulkan gelombang di bawah air. Pada saat yang sama, ki spiritual di udara semuanya mengalir ke dasar air. Angin kencang yang berhembus menimbulkan debu dan pasir, menyebabkan langit di atas kolam naga menguning. Orang-orang menekan pakaian mereka, menyipitkan mata dan melihat ke kolam naga. Apakah pemandangan ini benar-benar terlihat seperti makhluk ganas yang keluar dari pengasingan? Menerobos ke dunia bintang, para eselon atas dari kedua belah pihak segera menyadari sesuatu yang aneh. Tuan Awan Besar merasa bingung, mengapa ada keributan besar ketika Xia Qingchen menerobos ke konstelasi kecil. Dia bertanya. Duan Tianren, wakil pemimpin Sekte Tebing Pedang, juga bingung. Fenomena yang sangat besar, bahkan ketika dia menerobos ke tingkat keempat dari tingkat astral minor, itu tidak sebesar ini, bukan? Petik 2. Pedang kekuatan raja memandang ke arah kolam naga dan mengerutkan kening, mungkinkah itu Xia Qingchen? Petik 2. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan bahwa dia tidak mempercayainya. Mengingat informasi yang Yu Qingyang miliki tentang Xia Qingchen, bakatnya sangat rendah. Meskipun dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja di kemudian hari dan basis budidayanya telah meningkat, dia hanya berada di tingkat pusaran ke-8 dari tahap konstelasi utama beberapa bulan yang lalu.
Bagaimana dia bisa menembus level bintang minor? Orang-orang dari Sekte Nebula pasti hanya menggertak dan dengan sengaja mengira murid tingkat lanjut adalah Xia Qingchen untuk menakut-nakuti dan menggoyahkan semangat mereka. Saat ini, pusaran air tiba-tiba muncul di tengah kolam naga, memperlihatkan dasar kolam yang dalam. Seorang remaja, yang benar-benar kering, berdiri dengan tangan di belakang punggung. Di bahunya ada seekor anjing putih kecil. Terobosan itu sukses. Dengan bantuan bintang surgawi tingkat dewa, basis budidayanya telah meningkat pesat, menembus ke tingkat kedua dari tingkat astral minor dalam sekali jalan. Xia Qingchen menginjak pusaran air dengan ujung kakinya. Dia seperti bulu, melompat keluar dari dasar kolam dengan mudah. Sosoknya melayang dan mendarat di depan Li Ruxue. Bagaimana kabarmu, kakak senior Xia? Wajah Li Ruxue dipenuhi kegembiraan. Xia Qingchen tersenyum, bagaimana kabarmu? Petik 1. Berkat kakak senior, saya berhasil menerobos ke tingkat nirwana ke-9 dari tahap konstelasi utama di Menara Pendengaran Salju. Li Ruxue tersenyum penuh terima kasih. Xia Qingchen menjawab, masalah kecil. Bagaimana dengan ayah dan bibiku? Bagaimana mereka? Itu cukup bagus. Semua tingkat kultivasi Anda telah meroket, kata Li Ruxue. Xia Yuan dan Xia Jie belum pernah bersentuhan dengan lingkungan sebaik rumah Ting Sui. Peningkatan mendadak dalam budidayanya sesuai dengan harapannya. Itu bagus. Xia Qingchen merasa nyaman. Dia mengangguk kepada Tuan Awan Besar, pemimpin puncak dari puncak urusan luar negeri, dan beberapa kenalan akrab dari Sekte Nebula. Kemudian, dia melihat Sekte Tebing Pedang. Tatapannya menyapu, dan Lan Zikong serta 10 peserta lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Itu adalah mimpi buruk. Wajah itu adalah mimpi buruk mereka. Mereka masih bersukacita sebelumnya karena Xia Qingchen telah meninggalkan sekte tersebut. Namun pada akhirnya, sungguh, apa yang kamu takutkan pun datang. Apakah kamu benar-benar Xia Qingchen? Pedang Raja mendapat konfirmasi dari mata Lan Zikong. Pemuda di depannya memang klien Yu Qingyang, Xia Qingchen. Xia Qingchen mengamatinya dan tahu dari suaranya bahwa dialah yang sebelumnya membual tanpa malu-malu. Aku akan memberimu kesempatan untuk memberitahuku namamu. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Karena orang ini mengetahui masa lalunya, dia pasti memiliki latar belakang tertentu. Pedang Raja masih menyilangkan tangan di depan dadanya saat dia dengan santai bersandar di kursinya. Dia perlahan berkata, "Nol sebenarnya, sampah sepertimu tidak layak mengetahui namaku. Tapi siapa yang memintamu begitu beruntung bisa menjalin hubungan dengan tuanku, Yu Qingyang? Kalau begitu aku akan berbelas kasihan dan memberitahumu. Namaku adalah Pedang Raja, budak ke-10 Yu Qingyang. Apakah kamu ingat saya?" Ada sedikit rasa bangga di wajahnya. Sedikit kekecewaan terlihat di mata Xia Qingchen. Jadi kamu hanya seorang budak. Salah. Mereka adalah budak Yu Qingyang. Pedang Raja menjawab dengan kekuatan. Ada perbedaan di antara para budak. Bagaimana budak orang lain dan budak Yu Qingyang bisa sama? Xia Qingchen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Saya bisa merasakan rasa bangga bahkan ketika saya menjadi seekor anjing. Tidak ada orang lain yang seperti saya. Hehe, hanya orang bodoh yang akan mengatakan itu. Pedang Raja tidak merasa terhina. Sebaliknya, ia tertawa dan berkata, sampah sepertimu yang ditakdirkan untuk mati tidak akan pernah memahami kehebatan Tuan. Tidak peduli betapa hebatnya Yu Qingyang, apakah dia sama hebatnya dengan dewa yang tidak berdebu. Saya mengerti. Lagi pula, dia sudah terbiasa menjadi seekor anjing, jadi dia secara alami merasa bahwa tuannya itu hebat. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Sebaliknya, dia tidak ingin menyerang orang seperti itu. Seseorang yang bersedia menjadi budak Yu Qingyang tidak layak untuk dia pindahkan. Selama kamu bahagia, Pedang Raja mencibir, dengan ekspresi bangga di wajahnya, senanglah kau ada di sini. Aku akan menamparmu 2 kali atas nama tuanku dan memberitahumu siapa dirimu. Xia Qingchen bahkan tidak menoleh dan kembali ke Sekte Nebula. Dia dengan tenang berbicara, seekor anjing tidak layak untukku. Budak Yu Qingyang bisa menantangnya hanya karena dia mau. Bukankah itu berarti dia berada di level yang sama dengan budak Yu Qingyang? Pedang Raja tertawa, sampah akan selalu menjadi sampah. Sekalipun kultivasi Anda menjadi lebih kuat, hati Anda tetaplah sampah. Bagaimana orang sepertimu bisa memenuhi syarat untuk menjadi lawan Tuan? Petik 1. Tiba-tiba, bayangan putih berkelap-kelip di depannya. Kecepatannya sangat cepat hingga melebihi ekspektasi dari pedang kekuatan raja.
Sebelum dia sempat bereaksi, wajahnya tergores dengan kejam. Serangan yang teredam menyebabkan pedang raja terhuyung ke belakang, meninggalkan bekas kaki anjing yang dalam di wajahnya. Rasanya terbakar dan nyeri terus-menerus. Pedang kekuasaan raja memusatkan pandangannya pada seekor anjing putih kecil, yang sedang berjongkok dengan tenang tidak jauh dari situ. Yang terakhir itu menatapnya dengan tatapan menghina. Anjing tanpa pemilik sungguh menyebalkan. Mereka menggonggong tanpa henti. Graji memamerkan giginya dan berkata, bisakah kamu belajar dariku dan menjadi anjing yang pendiam dan tampan? Pedang mata raja itu tajam, anjing kau. Anda sedang mencari kematian. Graji mengangkat bahunya, itu benar. Saya seekor anjing. Tapi kamu lebih buruk dari seekor anjing. Ia bahkan tidak bisa memblokir serangan sederhana. Dia benar-benar tidak tahu apa yang diteriakkan oleh pedang raja. Hah! Kekuatan bintang dari pedang raja meledak, dan sepertinya hendak menyerang. Hari ini adalah forum kolam naga, kata Duan Tianren. Mari kita bicarakan dendam kita setelah pertemuan. Meskipun dia sangat membenci Xia Qingchen, sekarang jelas bukan saat yang tepat untuk membiarkan pedang raja bertindak sesuai keinginannya. Pedang raja menyerah dan duduk kembali di kursi. Berbaring di atasnya, tertulis, aku akan mengampuni nyawa anjingmu untuk saat ini. Kemudian, dia melihat orang-orang dari Sekte Nebula. Bab 340, hanya 1 miliar. Masih sama, hargai kesempatan terakhirmu untuk bertanya tentang kolam naga. Sekte Tebing Pedang bukanlah ayahmu, jadi tidak perlu membuang energi kami dan melakukan perjalanan ribuan mil untuk berdebat denganmu. Kata-kata ini sangat menghina. Li Ruxue dan yang lainnya sangat marah. Tapi siapa yang meminta mereka menjadi lebih lemah dari yang lain? Murid Sekte Nebula, Sang Dewa Awan Besar mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, ambil langkah maju dengan token kolam naga di tanganmu dan bersiap untuk pertempuran. Li Ruxue dan yang lainnya maju selangkah, penuh semangat juang. Apa yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah bahwa Xia Qingchen sebenarnya mengambil langkah maju juga. Sekte Tebing Pedang tidak senang dengan hal ini. Duan Tianren mengerutkan kening. Xia Qingchen, kamu sudah menjadi murid Tanah Suci. Tidak cocok bagi Anda untuk terlibat dalam perdebatan sekte. Jika Xia Qingchen ikut berpartisipasi, lalu apa gunanya perdebatan? Dia bisa menghancurkan semua orang sendirian. Qingchen, hanya mereka yang telah memperoleh token kumpulan naga yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini, tambah Sang Raja Awan Agung. Dia tidak bisa melanjutkan. Matanya yang indah sedikit melebar saat dia menatap token hitam yang dikeluarkan Xia Qingchen. Token kumpulan naga. Saat itu, Bai Jing dengan paksa mengambilnya dari tangan Yuan Chaohui dan menjejalkannya ke tangan Xia Qingchen. Dia tidak membuangnya. Saya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi Dragon Pool Dao. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Tuan Awan Besar itu tertegun sejenak sebelum wajahnya bersinar. Dia tidak bisa menahan senyum. Kalau begitu, kamu memang bisa berpartisipasi. Li Ruxue dan yang lainnya sangat gembira. Dengan adanya Xia Qingchen, mereka bahkan tidak perlu bergerak. Di sisi lain, orang-orang dari Sekte Tebing Pedang tampak seperti kehilangan orang tua, bibir mereka bergetar. Apakah ada kebutuhan untuk bersaing? Namun, Xia Qingchen tetap menyimpan tanda perintah itu dan dengan tenang berkata, lupakan saja. Saya tidak akan berpartisipasi dalam pertukaran seni bela diri tingkat rendah. Sekte Tebing Pedang merasa lega. Hanya sampai kata-kata Xia Qingchen menyulut kemarahan mereka. Memberi orang-orang dari Sekte Tebing Pedang kesempatan untuk dikalahkan dengan bermartabat. Xia Qingchen menambahkan. Apa maksudnya? Apakah mereka akan dikalahkan oleh murid rendahan seperti Li Ruxue? Lelucon yang luar biasa. Di bawah tatapan marah mereka, Xia Qingchen mengeluarkan setengah botol anggur Red Willow dan memberi Li Ruxue dan yang lainnya masing-masing secangkir. Kakak senior, apa ini? Li Ruxue bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan Tuan Awan Besar dan yang lainnya tidak mengenalinya. Pedang Raja mencibir. Saya memberi Anda sedikit nasihat. Jangan minum anggur sampah ini. Entah dari mana dia mendapat omong kosong ini. Mendengar ini, Li Ruxue memelototinya. Meskipun itu anggur beracun, aku bersedia meminumnya. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat lehernya yang seputih salju dan menghabiskan anggurnya sekaligus. Begitu anggur merah masuk ke perutnya, Li Ruxue terkejut saat mengetahui bahwa meridian bela diri di tubuhnya beredar dengan kecepatan yang sangat cepat. Esensi ki di sekitarnya mengalir ke dalam tubuhnya dengan gila-gilaan. Basis budidayanya,
yang baru saja menembus tahap konstelasi utama tingkat Phoenix ke-9, sebenarnya meroket. Kekuatan batin di tubuhnya telah mencapai puncak tahap konstelasi utama dalam waktu yang sangat singkat. Hanya satu langkah lagi. Tidak, selama dia diberi bintang surgawi, dia akan mampu menembus level bintang minor saat itu juga. Merasakan perubahan pada dirinya, murid-murid lainnya terkejut dan menelan anggur di cangkir mereka. Pada akhirnya, orang dengan basis budidaya terendah, yang berada di tingkat pusaran ke-7 dari tahap konstelasi utama, langsung menerobos ke tingkat pusaran ke-9 dari tahap konstelasi utama. Tingkat pusaran ke-8 dari tahap konstelasi utama telah tiba di tingkat pusaran ke-9 dari tahap konstelasi utama. Sedangkan bagi mereka yang berada di 9 tokoh di tahap konstelasi utama, mereka semua seperti Li Ruxue, di puncak 9 tokoh. Aku berhasil menerobos. Diperkirakan memakan waktu 1 tahun untuk berkultivasi, tetapi diselesaikan dengan secangkir anggur. Petik 2. Apakah aku minum anggur abadi? Penguasa awan besar dan pedang langit yang patah tersentak saat melihatnya. Mereka belum pernah mendengar tentang anggur yang dapat menyebabkan basis budidaya tahap konstelasi utama meroket. Ekspresi pedang raja membeku saat dia menatap budidaya 10 orang dengan tidak percaya. Ini palsu, kan? Bahkan Yu Qingyang tidak memiliki sumber daya yang begitu menakutkan. Di dalam hatinya, Yu Qingyang adalah sosok seperti dewa. Apa yang dimiliki orang lain, pasti dimiliki Yu Qingyang. Yu Qingyang masih memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Saya tidak percaya, ini pasti obat rahasia dengan efek samping yang besar. Paling-paling, itu hanya dapat meningkatkan budidaya untuk waktu yang singkat. Pedang Raja berkata dengan tegas. Xia Qingchen menutup telinga. Melihat 10 orang yang terkejut, dia berkata dengan acuh tak acuh, kemuliaan sekte perlu dilindungi oleh Anda. Yang bisa saya lakukan hanyalah membukakan jalan bagi Anda. Tata letaknya sedikit. Ini hanyalah memberikan jalan terang bagi mereka. Li Ruxue mengepalkan tinjunya dan berkata dengan percaya diri, kakak senior, saya akan menunggu dan melihat. Ruxue tidak akan mengecewakanmu. Dari 10 di antaranya, 5 di antaranya telah mencapai puncak tingkat nirwana ke-9 dari tahap konstelasi utama. Di bawah posisi bintang minor, dia tak tertandingi. Jika dia masih dikalahkan seperti ini, dia akan sangat malu menghadapi siapapun. Segera, tekanan pada Lan Zikong dan yang lainnya meningkat. Ini pelanggaran. Bagaimana kita bisa bersaing dengan peningkatan budidaya yang begitu tiba-tiba? Lan Zikong berkata, tidak yakin. Tidak adil. Itu benar. Ini bertentangan dengan semangat kompetisi Dragon Pool Dao untuk membuat terobosan sebelum kompetisi. Mereka telah menganggap kompetisi Dragon Pool Dao sebagai beban dan siap untuk membatalkannya. Di mana semangatnya? Xia Qingchen memandang dengan acuh tak acuh dan berkata, tidak yakin. Jika Anda tidak yakin, temukan sendiri sumbernya. Lan Zikong dan yang lainnya mengertakkan gigi. Sungguh pengganggu. Jadi bagaimana jika Anda punya uang dan sumber daya? Pada saat ini, pedang raja melemparkan bungkusan itu di punggungnya ke tanah dengan suara dentang. Dia mencibir, kamu dusun, apakah kamu pikir kamu kaya hanya karena kamu punya barang bagus? Anda masih terlalu berpengalaman untuk bersaing memperebutkan sumber daya di hadapan Tuan Yu Qingyang. Dia belum berhasil menawar apapun di dunia keajaiban. Namun, dengan banyaknya koin bulan langit milik Yu Qingyang, dia telah membeli banyak barang mahal. Kalian masing-masing, pilih satu. Biarkan orang-orang udik Sekte Nebula tahu apa yayasan sebenarnya. Lan Zikong dan yang lainnya membuka bungkusan itu dan berteriak ketika mereka melihat isinya. Artefak Nirvana. Itu adalah artefak Nirvana kelas setengah. Astaga, aku belum pernah mendapatkan artefak Nirvana sebelumnya. Totalnya ada 10 buah. Nilai totalnya setidaknya 500 juta dolar Skymoon. Tuan Yu Qingyang, kamu terlalu kaya. Kamu membeli begitu banyak artefak Nirvana yang setengah rusak begitu saja. Seru Lan Zankong. Di dunia ini, tidak banyak orang yang bisa menandingi dia. Pedang Raja melihat artefak setengah langkah Nirwana yang membuat mereka puas dan mengangguk puas. Dia perlahan bersandar di kursinya dan menyilangkan kaki, jumlah uang ini hanyalah setetes air di lautan bagi Tuan. Lihatlah betapa terkejutnya Anda. Jangan seperti orang kampung di sana, paham? Petik 2. Saat dia berbicara, pandangannya beralih ke Xia Qingchen. Matanya penuh penghinaan. Li Ruxue dan yang lainnya segera merasakan tekanan. Mereka memiliki artefak Nirvana setengah tingkat. Jika dia bisa menggunakannya, kekuatannya akan meningkat lebih dari beberapa poin.
Li Ruxue tidak hanya menatap Xia Qingchen, tapi dia juga segera mengalihkan pandangannya. Xia Qingchen telah memberi mereka anggur Red Willow yang begitu berharga. Apalagi yang bisa mereka minta? Terlebih lagi, itu sebenarnya hanya keinginan yang berlebihan. Dengan kekayaan Xia Qingchen, mustahil baginya untuk memiliki begitu banyak barang berharga. Namun, Xia Qingchen meletakkan tas itu di punggungnya ke tanah dan menghela nafas pelan. Uangku terbatas, jadi aku tidak bisa mempersiapkan sesuatu yang baik. Kalian bisa puas dengan itu. Pedang Raja melihat ini dan terkekeh, apakah kamu membutuhkan bantuan tuanku? Saya pikir jika tuan ada di sini, dia mungkin tidak ingin Anda menjadi terlalu miskin. Lagi pula, menang melawanmu seperti ini bukanlah hal yang mulia. Hualala, Li Ruxue menuangkan semua yang ada di tasnya. Sejujurnya, dia masih menyimpan sedikit keberuntungan. Bagaimana jika Xia Qingchen bersikap rendah hati? Bagaimana jika ada artefak nirwana yang kuat di dalamnya? Sayangnya, hasil tersebut tidak hanya menghancurkan keberuntungannya, tapi dia juga tidak tahu harus tertawa atau menangis. Bundel itu berisi panci, mangkuk, sendok, mangkuk, dan sumpit.